Shalom, Shalom. Kak. Wah, luar biasa sekali. Teman-teman selamat datang untuk yang sudah hadir di room ini. Roomnya ngapain? Roomnya tentang apa sih, Kak? Roomnya ini bakal ngebahas tentang something yang benar-benar fun banget, terus relate banget dengan kehidupan sehari-hari kita. Well, hari ini aku bakalan mandu teman-teman semuanya sebagai Master of Ceremony di acara Ngapain Setelah Lulus? Ngapain, ayo! Ada yang tahu gak? Nih, maaf ya, ini teman saya di belakang suka ikut-ikutan, pengen MC berdua ini katanya. Oke, teman-teman perkenalin, nama aku Kak Feby. Teman-teman boleh manggil aku dengan nama Kak Feb. Di siang hari ini aku akan memandu kalian di acara Ngapain Setelah Lulus, dan acaranya ini kita punya 3 breakout room. Breakout roomnya tuh apa aja sih, Kak Feb? Yang nanti teman-teman itu bisa pilih sesuai dengan topik-topik yang memang menurut teman-teman kayak relate banget gitu loh, Kak, sama apa yang memang aku butuhkan. Salah satunya nih, aku spill dulu ya, 3 breakout room-nya. Yang pertama itu kita punya yang namanya breakout room tentang excellent student. Di sini yang masih sekolah boleh kasih hands up dong, pengen lihat yang masih sekolah mana nih? Boleh kasih hands up, atau boleh kasih jempol, atau boleh kasih love, biar aku bisa lihat yang masih sekolah. Ada Kak Regina, terus udah gitu, wah lumayan banyak ya. Tadi tuh ada anak dari Banjarmasin ya, tadi ada Chris ya. Halo Chris. Shalom, Kak. Kamu masih sekolah apa kuliah apa udah nikah apa masih jomblo? Aduh, sedang kuliah, Kak, masih, Kak. Oh, sudah kuliah. Ya. Oke. Semester berapa, Chris? Lagi semester 8, Kak. Oh, semester 8. Chris ini berdua sama Chen ya? Inggi, Kak. Kenapa? Iya, Kak, iya, Kak. Oh iya, berdua sama Chen. Kalau Chen juga masih kuliah apa gimana? Ya, sama. Semester 8 juga. Semester 8 juga. Wah, kira-kira kalian bakal masuk di room excellent student apa enggak nih? Nanti lihat lagi. Oke, thank you Chris sama Chen. Kalau gitu yang kedua aku akan informasiin juga bahwasannya kita punya breakout room yang bakal ngebahas mengenai great employee. Siapa di sini yang udah kerja boleh kasih jempol terbaik. Aku mau lihat dong muka-muka para pekerja ini, muka-muka para pekerja keras. Ya, ada Kak Chandra yang sudah bekerja, ada Kak Citra. Banyak banget ya ternyata yang udah kerja. Oh, Christian juga udah kerja nih. Jadi kamu kuliah sambil kerja ya, luar biasa sekali. Dan yang ketiga, kita punya breakout room tentang successful entrepreneur tentunya. Nah, breakout room yang kayaknya paling ditunggu-tunggu nih. Kenapa? Karena rata-rata biasanya anak kampus, lulus kuliah, biasanya ada yang pengen kerja, tapi banyak juga yang punya impian untuk jadi entrepreneur. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Iya dong. Iya ya. dong. Oke. Nah, sebelum mulai dengan 3 breakout room yang udah pasti kalian kepo banget buat stalking ke dalamnya, aku mau sambut dulu nih, ada Bapak Penatua dari Gereja Kristen Kemah Daud area Bogor, Bapak Mangatas. Halo Om Mangatas. Sudah ada di room belum ya? Shalom, shalom, shalom. Shalom Om. Shalom semuanya, shalom. Asik Om, ini wajah gantengnya mana? Aku kok belum lihat sih? Bukannya udah kelihatan? Oh ini udah. Tadi soalnya agak nge-lag. Luar biasa, ini Bapak dan Ibu Penatua kita, Om Mangatas dan istri. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, ini tepuk tangannya online ya. Well, sebelum kita mulai, kita mau dengerin dulu nih sambutan dari Om Mangatas selaku Penatua dari GKKD Bogor. Kepada Om Mangatas, waktu dan tempatnya, kami persilahkan. Ya, shalom semuanya. Halo. Ya, saya harap bisa mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Semua bisa mendengarkan. Kalau semuanya bisa dengarkan, kasih jempol. Ya, pertama-tama saya bersyukur sekali untuk kita bisa kumpul di ruang Zoom ini, ya. Kita bisa berkumpul dan kita bisa meluangkan waktu di tengah
kesibukan semuanya, apalagi ini adalah hari libur. Ya, kata orang semakin ada harga, ada kualitas. Semakin besar yang kita korbankan, maka sepatutnya yang akan kita dapat akan semakin besar. Nah, itu yang secara umum disampaikan, jadi pengorbanan waktu yang kita sediakan untuk kita bisa ada di room bersama hari ini talk show, ya, itu akan berkatnya akan luar biasa kita dapatkan. Amin, teman-teman semuanya. Siap-siap untuk bisa menerima berkat, menerima pencerahan, dan menerima sesuatu yang baru di sore hari ini. Ya, sebelum kita mulai, saya diminta Coach Chandra untuk menyampaikan kata sambutan dalam pertemuan hari ini. Ya, dengan singkat saja, nanti setelah saya menyampaikan kata sambutan saya, supaya kalian bisa lebih enjoy, lebih santai, lebih lebih bebas, bisa berbincang satu dengan yang lain. Saya langsung pamit, ya Kak Chandra ya. Baik. Sekarang ini teman-teman semua yang hadir di Zoom ini adalah satu generasi yang luar biasa, yang kita sering sebut dengan generasi, dan generasi ini yang lagi studi, lagi cari kerja, lagi meniti usaha di hari-hari ini adalah satu generasi yang mendapat insentif yang luar biasa, yaitu teknologi informasi yang didukung dengan jaringan internet yang sangat luar biasa cepatnya hari-hari ini. Jadi generasi ini adalah generasi yang bisa untuk melakukan satu percepatan, ya, satu yang bisa membawa dampak yang luar biasa dengan insentif yang ada ini. Jadi bersyukurlah bahwa insentif yang luar biasa ini, yang sekarang lagi cari kerja, lagi mau berhenti, itu akan bisa melakukan percepatan dampak yang dengan yang luar biasa. Hanya saya mau sampaikan untuk itu, karena didukung dengan teknologi, didukung dengan internet yang luar biasa, tentunya dengan teknologi didukung, tapi karena semuanya sudah terhubung, ya, di dalam satu teknologi, dihubungkan dengan teknologi informasi ini. Nah, untuk kita bisa memenangkan kompetisi ini, ya, saya sangat menyambut talkshow ini, maka dibutuhkan satu kompetensi, ya, satu kompetensi yang harus kita siapkan. Nah, jadi untuk kita bisa memenangkan, untuk kita bisa meraih mimpi, meraih apa yang Tuhan mau di hari-hari ini, adalah yang pertama yang mau saya sampaikan adalah memahami. Jadi talkshow ini menyadarkan kita bahwa harapan semua disadarkan bahwa kita hidup di zaman yang hari-hari. Bagaimana kita untuk meningkatkan daya kompetensi kita, itu akan membuat kita bisa memenangkan persaingan. Daya kompetensi, daya kompetisi, itu yang harus kita bangun. Nah, untuk membangun ini, ya, jangan sampai salah. Itu dibutuhkan komunitas yang real, ya, bukan komunitas yang maya. Artinya komunitas yang tidak nyata. Komunitas yang nyata, komunitas itu akan membawa kita itu terasa dengan baik, terarah dengan baik. Dan komunitas yang kita bangun adalah komunitas yang seperti ini. Ya, berterima kasih buat teman-teman semua. Ya, komunitas yang sehatlah yang membawa kita
bisa memenangkan persaingan dan kompetensi kita itu bisa semakin baik. Komunitas yang salah itu akan membawa nilai yang salah dalam hidup kita. Dan nilai yang salah itu akan membawa perilaku yang salah. Dan perilaku yang salah bisa membawa kita kepada tujuan yang salah. Jadi komunitas yang nyata, yaitu komunitas yang hidup di dalam mengandalkan firman Tuhan. Mengandalkan teknologi satu hal, tetapi yang paling utama adalah mengandalkan siapa yang menciptakan teknologi itu. Ketika kita sudah mengandalkan Dia yang menciptakan semuanya, maka hidup kita akan benar untuk menggunakan semuanya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan benar menggunakan teknologi ini. Jadi saya akan tutup kata sambutan saya bahwa untuk kita bisa hidup hari ini dengan benar dan masuk kepada hari esok yang penuh harapan, baik itu di dalam studi, baik itu dalam pekerjaan, usaha kita, maka kita harus benar-benar belajar dari apa yang terjadi di zaman dahulu. Peringatan-peringatan yang di zaman dahulu. Dan peringatan yang di zaman dahulu itu dirangkum dalam satu buku, yaitu firman Tuhan. Ya, kita belajar dari situ, maka kita akan hidup dengan hari ini untuk melihat masa depan yang penuh harapan dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam bisnis kita. Ya, saya mengucapkan selamat bincang-bincang talk show diskusi hari ini dengan teman-teman yang sudah menyiapkan. Ada Pak Umbu, ada Pak Albert, ada Kak Citra, ada Kak Lia, ya, ada siapa lagi? Ada Feby di sini, ada Kak Chandra nantinya, ya. Selamat untuk ada Yan Suryanti untuk acara ini. Saya percaya bahwa pencerahan dari Tuhan itu akan ada di tengah-tengah kita. Semangat yang baru akan ada di youth ini. Dan juga terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah bergabung dari Banjarmasin, dari Banjarbaru, ya, dari jemaat pengayoman kita. Selamat bergabung untuk acara ini, dan saya sampaikan bahwa sukses buat rekan-rekan semua, buat teman-teman, dan selamat dalam acara talk show youth GKKD Bogor dan juga jemaat pengayoman. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih banyak Om Mangatas, luar biasa Terima sekali kasih. sambutannya. Terima kasih karena sudah memberikan sambutan kepada Om Mangatas dan istri Iya. kesayangan. Asik. Dan saya permisi supaya kalian bisa lebih rileks, ya. Siap, siap, siap Om. Oke, thank you. Oke, dadah Om Mangatas. Oke, teman-teman. Langsung aja nih, kayaknya udah pada nggak sabar untuk aku memperkenalkan speakers kita siapa aja sih di siang hari ini. Oh iya, sebelum kenalin speakers, aku mau bilang supaya teman-teman jangan sampai leave out dari Zoom ini. Kenapa sih? Soalnya kita punya banyak banget yang namanya door prize. Door prize-nya nggak main-main. Door prize-nya dapat hadiah uang tunai loh. Siapa nih yang mau cuan? Oh, tentu MC-nya juga mau dong. Jadi jangan sampai leave out dari grup, leave out dari room, karena kita punya banyak sekali door prize. Satu orangnya itu bisa dapat sekitaran 50.000 yang bakalan ditransfer lewat aplikasi GoPay atau OVO. Lumayan, GrabFood lagi banyak diskon loh. Oke, kalau gitu langsung aja aku bacain profile speakers hari ini. Kita punya 5 pembicara yang sangat-sangat luar biasa yang akan membahas 3 tematik yang bakal relate banget dengan kehidupan kita semua. Yang pertama itu ada yang namanya Kak Febri Lodwig. Kak Feb, halo Kak Feb. Nih sama-sama Kak Feb nih. Cek. Kak Febri. Halo. Oke, Kak Febri ini lahir di Sumba pada tanggal 18 Februari. Ulang tahunnya beda 3 hari kita ya, Kak. Tahun 1977. Kemudian saat ini sedang bekerja sebagai dosen di IB Kesatuan dari tahun 99 sampai hari ini. Kemudian beliau juga pernah menjadi kepala lab komputer. Kemudian pernah juga, malah masih menjadi kepala marketing dari tahun 2020 sampai hari ini. Dan beliau juga merupakan salah satu trainer
TIK untuk guru-guru yang ada di SMA Sabu Rajuan NTT dari tahun 2011 sampai 2015. Luar biasa sekali ini pengalamannya, sangat luar biasa. Oh ya, nggak lupa Kak Febri ini juga pernah berkuliah S1 sebagai ilmu komputer di Unpad dan S2 manajemen di STIE IPUI Jakarta. Kasih applause dulu dong teman-teman. Oke, next yang kedua, kita punya salah satu speakers juga. Ada yang namanya Kak Umbu Wali. Kak Umbu, halo. Oke, Kak Halo, Umbu ini. Vivi. Nah, ini dia. Udu. Ganteng sekali Bang hari ini, Bang. Oke, Kak Umbu ini merupakan salah satu pembicara kita yang bakal ngebahas mengenai successful entrepreneur. Karena Kak Umbu punya banyak banget pengalaman di dunia entrepreneur. Yang pertama, pendidikannya aja nih dari D3 di PB, S1, kemudian S1 BINUS, Business Management, dan sekarang beliau sedang ongoing S2 Master of Business Innovation Monash di Monash University. Ini kayaknya panggilan hidupnya benar-benar untuk jadi entrepreneur sejati ya Bang ya. Kemudian prestasinya apa aja sih Kak Feb? Prestasinya adalah Kak Umbu ini pernah kumlot di perkuliahannya dan experience pekerjaannya ini sudah lebih dari 16 tahun punya pengalaman membangun bisnis B2B khususnya ekspor di industri pertanian di dalam dan luar negeri. So buat teman-teman yang pengen banget tahu gimana sih ekspor, import, dan yang lainnya di dunia pekerjaan, kamu bisa langsung masuk di sesinya Successful Entrepreneur. Next, kita juga punya pembicara, ada namanya Kak Albert Suryawana Sidap, panggilannya Kak Albert. Halo Kak, enakan Kakak apa Koko nih? Manggilnya. Sama aja. Sama aja. Oke. Ko Albert ini pendidikan kuliah sudah S1, S2, S3, ST Indonesia minuman favoritnya. Kok saya jadi promosi. Kemudian prestasi di dunianya tentu saja IPK-nya sudah sangat cum laude. Kayak 4,00 nih cum laude ya. Kemudian experience di dunia kerjanya beliau adalah dosen. Dosen di mana aja nih Kakak? Perlu saya absenin satu-satu nggak nih? Oke, pernah bekerja sebagai experience dunia kerjanya sebagai dosen, kemudian juga konsultan SDM. Jadi buat teman-teman yang kayak nanti habis dari sini pengen konsultasi tentang SDM yang ada, kamu bisa langsung tektokan sama Kak Albert. Ya nggak Kak Albert? Yoi. Oke, selanjutnya kita punya speakers lagi namanya ada Kakak Aulia Anggriani. Halo Kakak Aulia. Suaranya belum keluar, Kak Aulia. Halo. Nah, ini dia. Ini cukup panjang banget karena dia tuh memang Kak Aulia ini benar-benar punya banyak banget pengalaman di dunia kampus. Nah, kuliahnya di mana sih? Kuliahnya ada di S1 Sarjana Bisnis IPB University. Prestasinya nih banyak banget, saya sampai bingung bacainnya karena saking banyaknya. Tapi demi kalian aku akan bacain, cie. Nah, yang pertama, Kak Aulia ini salah satu penerima beasiswa unggulan dari Bank Indonesia. Jadi dari tahun 2020 sampai 2021, Best Group Final Presenter dalam kegiatan Tokyo University of Agriculture x IPB University, Workshop 2020 Indonesia Field Practice tahun 2020. Kemudian dia juga salah satu mahasiswa yang pernah mengalami pertukaran pelajar. Yang pernah pergi ke luar negeri, waktu itu ke mana? Ke Belanda ya, kalau nggak salah ya? Jerman. Oh, Jerman. Oh ya, maaf, saya salah. Waktu itu dia pernah ke Jerman untuk jadi salah satu mahasiswa yang memang bertukar dengan mahasiswa Jerman yang ada di sana ke sini. Ya iyalah ya. Kemudian, dia juga pernah mendapatkan beasiswa juga dari STIBE, DAAD, Scholarship from German Academic. Jadi waktu itu ini ya pertukaran pelajarnya dibiayain ya kali ya? Apa gimana? Ya dapat nggak full funded tapi dapat beasiswa. Oh oke. Lumayan lah ya dapat cuan. Oke, selanjutnya dia juga punya banyak pengalaman. Dia juga pernah menjadi perwakilan sekolah bisnis di angkatan 54 dalam program Outstanding College Student IPB University Batch 1 tahun 2019. Kemudian dia juga pernah ikutan nih lomba marketing competition
dengan tema Creating Marketing Strategies to Attract Customer Through Promotion Product in Small Medium Enterprise at Botani Square, dan beliau mendapatkan juara 2 marketing. Luar biasa sekali. Kemudian tentunya dia juga Best Advertisement on Sociopreneur Plan Competition Nasional Economic View 2018. Dan ini sebenarnya masih banyak lagi sih. Enaknya nanti saya share aja ya teman-teman ya, biar nanti di breakout room kalian bisa lebih banyak nanyanya sama Kak Aulia. Gimana Kak Aulia, nggak apa-apa ya? Kak. Oke, nah selanjutnya kita punya pembicara yang kelima. Kita punya namanya ada Kak Citra Dewi. Halo Kak Citra. Luar biasa sekali. Kemarin Kak Citra nih baru aja kena COVID teman-teman, tapi sekarang sudah negatif dan sudah langsung siap untuk membagikan berbagai pengalamannya sebagai great employee. Bener ya Kak Citra ya? Yap. Luar biasa. Nah, Kak Citra ini punya banyak banget pengalaman pekerjaan, mulai dari tahun 2010 itu Kak Citra memulai karir sebagai guru private di rumah belajar. Namun ternyata skill-nya bukan cuma bicara soal guru private, ternyata Kak Citra juga banyaknya jadi quality control nih teman-teman. Dia pernah menjadi QC di PT Siret Produce dari tahun 2011 sampai 2012, kemudian pernah jadi quality control dan quality assurance di PT Eka Boga Inti atau yang biasa dikenal dengan Hokben. Kemudian dia juga pernah jadi tim leader 5R dan Kaizen di Hokben selama tahun 2015, kemudian production engineering juga di Hokben, kemudian supervisor produksi di Sate khas Senayan dari tahun 2019 sampai sekarang. Ini tentunya dengan banyak divisi yang dilewati, dengan banyak pengalaman yang ada, kayaknya pengalaman jadi great employee itu sangat-sangat luar biasa ya Kak Citra ya? Luar biasa. Luar biasa banget. Oke, kalau gitu biar nggak kelamaan lagi, aku langsung ke breakout room aja ya teman-teman. Oke teman-teman, di grup kita kali ini, sebelum kita mulai, pastinya kalian tadi kalian kasih milih ya untuk kenapa kalian di grup Excellent Student sama Great Employee sama Sukses Entrepreneur. Nah, aku pengen tanya dulu sebelum kita bahas atau kulik-kulik dari para pembicara kita, apa motivasi kalian kenapa pilih grup Excellent Student? Oke, jadi mungkin dari yang buka kamera aja dulu ya. Kak Meisya, mau tanya dong, tadi motivasinya milih grup Excellent Student apa sih? Kira-kira harapannya apa gitu yang dibayang ketika pilih Excellent Student? Kenapa milih? Karena ngelihat CV Aulia tadi kayaknya banyak dapat beasiswa, keren banget sih karena aku juga masih mahasiswa gitu. Terus mengharapkan dapat banyak cerita pengalaman Aulia gitu dan teman-teman yang lain juga. Oke, pasti nanti kita dapatkan dari Kak Aulia, sang raja beasiswa Excel. Oke, mungkin aku tanya Ellen lagi deh. Ellen, motivasinya kira-kira apa nih Ellen? Kalau saya sendiri, motivasi saya pertama karena saya sendiri kan masih student, masih sekolah. Jadi saya merasa saya cocok untuk masuk di room ini. Udah gitu saya juga butuh inspirasi-inspirasi dari para pembicaranya. Oke. Makasih Ellen. Kita satu lagi kali ya. D5 si debutan. Yang terakhir deh kita tanya, motivasi D5 apa ya? Iya, Kak. Ya. D5, motivasi D5 tadi pas udah pilih grup Excellent Student, kira-kira apa? Halo D5. Iya, Kak. Saya akan menjawab. Karena itu, Kak, lebih banyak anak mahasiswa, Kak. Tadi kan terbagi, ada yang bekerja. Jadi saya masih mahasiswa, Kak, sehingga saya memilih itu, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih D5, bagus banget ya tadi kita dengar para motivasi teman-teman semua. Pastinya diharapkan semua apa keinginan teman-teman bakal terjawab setelah kita mengikuti grup Excellent Student kali ini. Nah, hari ini mungkin kita, karena kebanyakan mahasiswa, nanti pembicara kita tadi kan ada mahasiswa yang baru lulus, Aulia, dan ada dosen juga nih. Jadi kita bakal terima dua pandangan dari
mahasiswanya dan juga dari dosennya sendiri. Nah, kira-kira kita mau pertama cari tahu dari Kaulia deh. Kaulia gimana kira-kira bisa menyelesaikan semua studinya hingga sarjana? Iya. Puji Tuhan yang pastinya pertolongan Tuhan ya bisa menyelesaikan studinya. Jadi aku baru lulus Januari ini dan nanti tanggal 16 Maret wisudanya. Aku mau share screen ya buat penjelasan lebih lanjut mengenai gimana sih caranya jadi excellent student. Oke. Mulai share screen ya. Oke. Udah kelihatan belum? Oke. Sip. Jadi pertama kenalin dulu kali ya. Ini kan tadi aku udah dengar nih ekspektasinya teman-teman. Teman-teman tuh mau cari tahu tentang gimana sih caranya supaya jadi mahasiswa yang baik dan gimana juga biar dapat beasiswa. Tadi ada yang di notes ya. Gimana dapat beasiswa. Nanti kita bahas di materi-materi ini. Ini PPT cuma jadi kayak panduan aja. Jadi nanti teman-teman kalau mau tanya, nanti juga aku buka diskusi. Jadi kayak santai aja. Nanti nggak usah kayak tegang-tegang gitu. Oke, kita next dulu ya. Nah, awalnya kenalin dulu nih. Tadi aku udah sempat dikasih tahu ini kebanyakan sih ya. Agak-agak padat PPT-nya. Harusnya nggak boleh nih PPT kayak gini. Jadi kenalin dulu, aku Aulia Anggriani. Aku panggilannya Liat Aulia. Aku fresh graduate dari Sekolah Bisnis IPB. Aku lulusnya Januari ini, nanti 16 wisuda. IPK aku 3,94. Ya, IPK aku 3,94. Terus aku sama kuliah dapat beasiswa dari Bank Indonesia itu di semester 5 sampai semester 9. Terus aku ikut juga beberapa organisasi, ikut beberapa lomba juga, kalau sama ikut satu exchange program waktu itu dapat programnya ke Bremen, Jerman. Oke, ini review singkat. Kita next dulu kali ya. Nah, kan kita bahasannya tentang excellent student nih. Kalau bagi teman-teman sendiri, excellent student tuh apa sih? Terus kriterianya dibilang excellent tuh apa gitu? Ada nggak nih yang pengen? Sebenarnya excellent student sih kalau menurut aku yang nilai bagus Kak. Misalnya yang IP-nya 4 kayak gitu kan. Atau yang excellent student tuh yang jago organisasinya Kak gitu. Atau enggak yang biasa ikut lomba yang menang gitu. Atau mahasiswa berprestasi itu yang excellent gitu. Ada nggak nih yang mau kasih tanggapan tentang apa sih sebenarnya excellent student bagi teman-teman? Kita tanya aja kali ya langsung nih. Meisha yang buka kamera. Kalau bagi Meisha yang excellent student tuh yang kayak gimana sih? Yang rajin Kak. Oke, yang rajin. Ada lagi nggak kayak yang misalnya bisa bahasa Inggrisnya bagus Kak, atau kesayangan dosen gitu? Jawab mulu pas ditanya dosen kayak gitu. Yang suka cari prestasi gitu, terus ikut program beasiswa, organisasi juga mungkin Kak. Oke, siap. Berarti itu ya kalau bagi Meisha tuh yang aktif berarti kuliahnya aktif, organisasi juga aktif, dapat beasiswa juga. Nah, kalau yang lain nih atau dari Ellen ya, Ellen nih lagi SMA atau kuliah nih? Saya SMK, Kak. Oh, SMK. Oke. Kalau menurut Ellen nih excellent student kalau SMK tuh yang bagusnya gimana ya? Pada umumnya sih memang mengikuti organisasi-organisasi yang ada, semuanya tuh diikuti karena itu akan bisa menjadi pengalaman kita sendiri sebagai siswa gitu kan. Terus yang kedua itu harus rajin, jangan malas-malesan. Terus yang paling penting itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai pelajar itu apa? Itu harus kita tekunin banget, tanam di dalam diri kita gitu sih Kak. Oke, mantap nih jawabannya hebat-hebat semua ini ya. Yang berarti kalau dari Ellen tuh yang harus bertanggung jawab, harus rajin, harus ikut organisasi juga. Oke. Ini excellent student yang menurut teman-teman ini semuanya benar jawabannya, nggak ada yang salah. Karena emang setiap orang punya definisi excellent student yang beda-beda, tergantung dengan tujuannya nanti gitu. Ini kita bahas di next slide ya. Nah, nanti presentasi ini atau diskusi ini bakal terbagi di 3. Jadi ada gimana sih caranya dapat motivasi untuk kuliah buat jadi excellent. Nah, ini nanti kita bahas juga definisi excellent itu kayak gimana. Dan ini bakal beda-beda nih tiap orang, soalnya tujuan orang juga bakal beda-beda. Terus tantangannya kuliah atau skripsi online, atau belajar SMK online gitu kan. Nanti kita bakal bahas nih, kira-kira ini lebih detail sih. Dan nanti ada sesi Q&A, nanti terakhir ya berarti ya, setelah dapat manfaat atau insight dari Pak Febri. Oke, langsung masuk nih ke motivasi kuliah atau
apa sih yang bikin kita excellent student? Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya kita harus jawab nih. Tadi kan teman-teman udah bilang nih kalau excellent student tuh yang bagus organisasinya, yang punya beasiswa, misalnya yang dapat beasiswa, atau yang punya tanggung jawab. Nah ini nanti bisa terkerucut kan sebenarnya tujuan kita apa, dan setelah lulus kita mau jadi apa, atau mau dikenal sebagai apa gitu. Jadi nanti bisa kelihatan nih, dari tujuannya ini bakal dibedah, jadi apa yang harus dipersiapkan, malah baru nanti kira-kira kalau masuk organisasi itu jadi pentingnya atau nilai plus. Jadi misalnya gini, tiap orang kan pasti beda-beda ya. Ada nih teman aku yang maunya jadi anggota DPR, cita-citanya itu mau jadi anggota DPR. Jadi dia bilang, ya nggak apa-apa nilaiku nggak perlu 4. Aku nggak perlu IPK 4, yang penting IPK aku di atas 3,5 dan aku aktif jadi organisasi. Akhirnya sekarang dia jadi Presma IPB, Presiden Mahasiswa. Jadi karirnya kan cukup jelas, benar nggak? Jadi tiap orang tuh nggak semuanya harus nilainya IPK harus 4, atau IPK-nya harus 3,9 atau 3,8, tapi kita bisa define apa sih tujuan kita, baru nanti dari situ kita pilih. Kira-kira apa langkah-langkah yang kita perlu? Apa kita perlu organisasi? Ataukah kita perlu misalnya masuk himpunan mahasiswa? Atau kita perlu ikut lomba? Atau kita benar-benar fokus di belajar kayak gitu. Jadi nanti kita bakal cari tahu lagi. Nanti teman-teman bisa cari tahu sih. Sebenarnya bisa nanti langsung dijawab juga nih, dipikirin tujuannya apa sih. Terus misalnya ada juga yang tujuannya, aku maunya setelah lulus mau kerja, misalnya di perusahaan A gitu ya. Ya, kalian bisa lihat kira-kira kriterianya kalau kerja di perusahaan A tuh apa aja. Nanti dari situ kalian bisa bedah. Jadi apa yang harus dilakuin? Misalnya nih, maunya kalau misalnya teman-teman aku tuh banyaknya pengen di consulting group. Kalau di consulting group itu biasanya experience biasanya kalau big consulting group mereka biasanya harus punya career path misalnya setahun dulu setelah lulus. Nah, terus apa aja sih kalau misalnya mau diterima? Biasanya tuh IPK tuh minimal 3,5 lah ya. Jadi IPK meskipun nih, kayak aduh kita nggak pengen jadi dosen, jadi kayaknya nggak pengen belajar terus-terusan, tapi minimal IPK harus tetap cukup bagus, karena kan kita belajar kan. Jadi buat modal nanti buat S2 juga, karena biasanya ada requirement minimal IPK kayak gitu. Terus iya kalau misalnya mau jadi kerja misalnya di Big Four itu harus bisa bahasa Inggris, nah gitu. Nah berarti kita harus bisa manfaatin waktu kita buat melatih skill bahasa Inggris kita kayak gitu. Nah tapi setelah kita tahu nih, berarti beda-beda. Atau misalnya, oh aku maunya kerjanya di perusahaan misalnya tentang pertanian misalnya kayak gitu ya. Kalau di PB kan banyak tuh. Nah mereka terus tapi mau bahasa Inggris juga gitu. Kan kalau di tempat lain biasanya orang-orang milihnya ISEC. ISEC kan terkenal ya dengan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau pertanian apa nih? Ada juga yang milih IAS. Jadi itu organisasi internasional yang buat concern-nya biasanya ke agriculture. Jadi logonya atau motonya tuh act global, act locally, think globally. Jadi kayak itu yang beda-beda kan. Jadi tergantung sama kebutuhannya. Kalian bisa define nih, kalian mau jadi apa. Dari situ kalian bisa pilih jadi excellent student yang sesuai dengan apa yang kalian mau kayak gitu. Lalu baru kalian bikin goals yang smart. Kalau menurut aku harus bikin goals. Kenapa harus bikin goals? Karena aku awal-awal kuliah setahun ke 2 tahun pertama tuh kayak udahlah dibawa arus aja gitu. Ya setiap ada opportunity masuk dicoba, tapi nggak bener-bener nge-define kita mau jadi apa gitu, mau jadi bener-bener setelah lulus. Dan menurut aku kayak, aduh kalau bisa ngulang waktu nih, aku mau bener-bener define mimpiku jadi apa dan bikin career path atau bikin path buat vision yang lebih jelas kayak gitu. Nah, cara buat lebih jelasnya misalnya nih, atau kalian mau dapat beasiswa gitu ya. Kalau kalian mau dapat beasiswa, aku pengen nih dapat beasiswa supaya bisa misalnya beli course yang buat nambah skill, terus bisa dapat nambah jajan, terus dapat juga komunitas. Biasanya setiap beasiswa ada komunitasnya ya. Nah, itu bisa juga kalian punya rencana yang smart. Jadi kita bedah nih, apa sih persyaratan beasiswanya? Itu harus kita cari tahu. Misalnya persyaratan beasiswanya kalau aku misalnya beasiswa BI itu ada 2, ada yang unggulan sama reguler. Kalau unggulan itu misalnya harus bisa punya nilai TOEFL, misalnya punya nilai TOEFL di atas 450 atau 500 gitu. Terus harus bisa bikin motivation letter dengan bahasa Inggris gitu. Nah, jadi kalian langsung bisa tulis persyaratan apa yang dibutuhkan, terus kalian mulai siapin gitu. Dari disiapinnya harus dengan goals yang smart, jadi harus spesifik, measurable, punya action plan, realistic, dan time bound. Jadi nggak yang kayak, oh iya aku mau belajar bahasa Inggris kalau gitu, kalau aku mau dapat besok, aku mau misalnya dapat yang unggulan harus bisa punya nilai TOEFL, aku mau belajar bahasa Inggris. Nah, harus lebih spesifik. Soalnya aku mau belajar bahasa Inggris minimal 1 hari itu 1 jam, misalnya gitu. Jadi nanti setelah misalnya 3 bulan aku belajar, aku bakal tes gitu.
atau nanti aku bakal ikut, biasanya kan kalau TOEFL tuh ada yang prediction ya, bisa tes yang prediction kayak gitu. Jadi harus bikin yang spesifik dan realistis. Jangan juga aku mau belajar TOEFL 1 bulan gitu. Dan belum tentu, karena TOEFL lumayan banyak ya. Kalau emang benar-benar komit tiap hari bisa sih. Cuma kalau misalnya kita sama tugas kuliah juga atau ada yang lain, nah itu harus yang lebih realistis. Kira-kira 4 bulan cukup nggak ya? 3 bulan cukup nggak ya? Kayak gitu. Jadi pertama itu excellent student tuh macam-macam karena tergantung sama visinya kamu mau jadi apa ke depannya. Ada yang mau harus fokus ke organisasi karena nanti mau misalnya jadinya anggota DPR misalnya gitu. Ada yang maunya fokusnya mau jadi dosen. Kalau mau jadi dosen berarti harus benar-benar nih kuliahnya. Harus kalau bisa skripsi jadi jurnal. Soalnya kalau mau S2 biasanya butuh jurnalnya kayak gitu. Jadi itu tergantung sama mimpi kamu. Kamu bisa catat abis ini nih langsung coba dicari ya mimpi apa gitu ya. Nah, oke, selanjutnya next dulu ya. Nah, selanjutnya cara biar kita bisa lebih motivasi buat belajar, itu bisa kenalin cara belajar kita. Cara belajar itu kan ada 4. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory, atau read or write. Jadi kayak, pertama kalau kinestetik, nanti kalian bisa cek di nanti kalau enggak aku bisa kirim linknya, tapi itu bahasa Inggris. Nanti bisa dicari yang bahasa Indonesia. Banyak kok yang free test di internet. Cara belajar. Kalau visual tuh biasanya yang suka highlighter bunga, yang tulisan-tulisannya rapi, itu biasanya visual tuh. Ada yang auditory, biasanya aku ngedengerin. Aku perpaduan antara visual sama auditory. Jadi aku kalau misalnya itu kadang nyatet ulang, terus abis itu juga kalau misalnya beberapa aku juga nge-record atau aku kayak pura-pura ngejelasin ke orang. Nanti kalian bisa cari apa yang benar-benar cocok sama kalian. Jadi bisa kalau misalnya udah tahu nih cara belajarnya, belajar jadi lebih mudah kan. Jadi akhirnya bisa lebih numbuh lah motivasinya kayak gitu. Terus cari juga misalnya time management yang cocok. Itu ada yang Pomodoro yang kayak belajar 25 menit belajar terus 5 menit istirahat atau 50 menit belajar 10 menit istirahat. Itu juga bisa membantu, biasanya ngebantu yang punya short term fokusnya suka keganggu karena biasanya kan karena sosial media ya. Jadi dikit tuh ada notif WhatsApp atau apa. Nah, itu harus dihilangkan tuh dengan cara misalnya pakai teknik yang Pomodoro gitu. Ada juga yang Flow Pomodoro, itu nanti bisa kalian cari tahu sendiri, tapi kenalin cara belajar itu paling penting. Dan kenalin pelajaran yang disukai. Oke, tadi kita sampai sini ya. Dari kenalin cara belajar. Nah, terus sama pelajaran yang disukain. Kenapa sih pelajaran yang disukain tuh penting? Karena kalau misalnya aku nih belajar biasanya kalau dari pengalaman pribadi itu pertama-tama biasanya pelajarin hal yang disukain dulu, baru nanti ke hal-hal yang cukup sulit di belakang. Jadi awal-awal biasanya bikin task yang small task gitu, tapi dikerjain sampai full. Jadi nanti pas udah selesai satu pekerjaan atau udah belajar hal yang lebih mudah dulu, itu biasanya ada kepuasan tuh yang muncul. Oh iya ternyata tuh aku bisa ya belajar ini gitu. Setelah itu jadi numbuhin motivasi buat belajar yang lain, karena menumbuhkan rasa pede gitu. Kalau udah pede. Terus gimana cara dapat motivasi yang ketiga? Ini cara yang cukup ampuh kalau bagi aku. Yang ketiga adalah cari teman atau partner belajar atau partner kompetisi. Nah, jadi cari nih teman kalian, siapa nih yang kira-kira sama misalnya visionsnya atau goals-nya. Misalnya sama-sama pengen ikut lomba, banyak ikut lomba. Terus sama-sama pengen dapat beasiswa. Nah, atau sama-sama mau ikut organisasi apa. Nah, ini kalian bisa cari teman. Jadi kalian bisa saling ingetin. Kalau di aku ini berguna banget atau works banget. Karena pertama itu ada partner yang memang bisa saling ingetin atau partner yang kompetisi. Jadi kayak, oh dia pergi kompetisi ini nih, aku juga mau gitu. Jadi punya partner kayak gitu tuh bisa bikin kita lebih motivasi. Saat misalnya kita lagi down tuh jadi kayak, ayo dong harus semangat, orang-orang juga semangat nih, Ali harus semangat gitu. Enggak, tapi bukan berarti kita harus kayak ngikutin satu orang tertentu, tidak, karena memang tujuannya kan beda, kita punya tujuan yang beda, tapi bisa juga buat menilai kayak yang lain, kayak gimana nih kita harus lebih belajar nih, atau oh mereka ternyata ada nih kesempatan beasiswa ini dibuka. Nah ini pentingnya punya partner supaya bisa saling kasih informasi kayak gitu sih. Itu ya aku works, jadi kalian bisa cari-cari partnernya. Atau biasanya kalau misalnya di PB atau di kampus biasanya ada tuh divisi BEM yang tentang prestasi. Nah, itu bisa tuh kalian deketin misalnya kalau mereka nggak kasih. Biasanya sih ada di Google Calendar. Biasanya kalau di PB tuh dikasih Google Calendar-nya. Nanti kita bisa lihat tuh kira-kira mereka udah rangkumin semua competition, nanti sama ada juga yang rangkumin beasiswa, nanti kalian bisa cek dari situ. Atau kalau misalnya belum punya kampusnya, belum ngasih kayak gitu, deketin aja anak BEM-nya gitu. Kamu punya nggak informasi ini gitu? Nah ini jadi salah satu cara yang paling ampuh sih, cukup ampuh, karena kalau yang lain kan
harus melatih disiplin diri kan. Kalau yang ini tuh lebih cepat karena ini langsung bisa dapat teman, bisa langsung informasi kayak gitu. Oke, selanjutnya pas kuliah online nih. Ini pas kuliah online teman-teman ada nggak nih yang punya masalah pas kuliah online? Ayo ada yang mau cerita nggak nih? Kayak apa sih masalah yang dihadapin waktu kuliah online? Kalau aku, aduh Kak susah, ada handphone, kadang notif Instagram masuk, jadi aku pengennya lihat IG aja. Terus dosennya bosen Kak, kayak aduh ya udahlah jadi males aja. Atau ih Kak kalau kuliah online tugasnya banyak. Terus abis itu teman sekelompoknya susah dihubungin gitu, kayak hilang-hilangan terus gitu. Nah ini nih beberapa yang biasanya jadi masalah. Aku juga kebagian kuliah online 1 semester, cuma 1 sih, cuma kerasa nih ternyata tugasnya jadi banyak, 1,5 semester sih. Tugasnya jadi banyak, terus kadang tiba-tiba ada yang hilang anggota kelompoknya, free rider-nya jadi makin banyak, kayak karena ya udahlah online kan kalau ketemu langsung masih bisa ditemuin ya, kerjain dong, kalau online tuh kayak ya udahlah gitu. Dan nanti kita gimana sih cara ngatasinnya? Ini ada beberapa yang aku tulis, kalau misalnya kita kekurangan semangat atau misalnya malas waktu kuliah, bisa ingat lagi mimpi kita. Nah, aku saranin juga kalian kalau mau bikin vision board. Namanya kalau vision board tuh apa yang kalian mau, misalnya kalian mau dapat beasiswa, kalian mau ikut organisasi, kalian mau misalnya menang lomba, kalian bisa taruh tuh di foto-foto gitu. Terus kalian taruh di wallpaper HP kalian. Jadi tuh kalau misalnya nih kan HP tuh yang paling dipegang terus ya. Pas misalnya mau buka HP, tadinya mau main Instagram, kelihatan tuh kamu targetnya dapat beasiswa atau targetnya dapat IPK-nya 3,9 lah. Pas langsung lihat vision-nya nggak jadi buka Instagram soalnya iya ya, kayaknya kalau misalnya mau dapat IPK 3,9 nggak bisa nih kalau misalnya buka Instagram waktu kuliah kayak gitu. Itu bisa tuh cara pengingat yang pertama kalau kita lagi males atau nggak lagi motivasi. Terus yang kedua adalah jauhi distraksi yang pertama. Biasanya kalau handphonenya bikin masalah, kalian bisa tutup dulu aja. Atau kalian taruh tempatnya agak jauh gitu. Kalau aku belajar biasanya handphoneku di agak jauh. Soalnya kalau deket tuh gatel. Kalau ekstrim aku pernah uninstall Instagram, uninstall yang lain. Soalnya kalau misalnya nggak di-uninstall tuh pas dibuka handphone, pasti bukanya itu. Pas di-uninstall, karena nggak ada Instagramnya nggak jadi buka. Akhirnya ditaruh lagi. Atau kalian kalau ekstrim kan ekstrim ya. Atau caranya pindahin Instagramnya ke tempat yang lain. Biasanya kita kan punya muscle memory ya. Tiap buka HP tuh otomatis kebukanya Instagram, padahal nggak mikir, tiba-tiba kok kebukanya Instagram, atau kebukanya kok TikTok, atau kebukanya kok Twitter gitu. Yang kayak gitu kan bisa pindahin tempat-tempatnya, jadi kalian nggak inget tempatnya di mana, itu bisa juga membantu. Sama kalau misalnya komunikasinya susah Kak, itu kayak ada free rider, masa aku sendiri yang ngerjain tugasnya, misalnya tugas kelompok. Kalian bisa buat trik-trik buat maksa. Kalau aku biasanya jadi ketua grup, aku bakal bikin tugas kelompoknya jadi kita ada 4 orang, berarti aku bakal bikin tugasnya jadi 4. Terus aku minta teman-teman nge-tag tugasnya. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Jadi mau nggak mau orang-orang harus pantau grup. Soalnya kalau nggak pantau grup nanti kebagian yang susah. Nah harus orang-orang disuruh cepet-cepet mana tag-tagan. Terus gimana Kak kalau misalnya nggak orangnya yang ngerjain? Kan kadang bisa aja mereka nggak mau nge-tag, kayak bodo amat. Nah caranya biasanya yang pertama kita hubungin personal biasanya kalau aku. Kalau memang nggak bisa nih, kalau udah terus-terusan, aku biasanya ngasih attachment ke dosennya. Aku pernah 2 kali kasih attachment ke dosennya, bilang kalau misalnya yang ini tuh nggak ngerjain gitu. Jadi tapi sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu, dan orangnya jadi lebih aware sih, karena aku ngasih tahu dia nggak ngerjain ini, udah 3 kali dia nggak ngerjain tugas kelompok, tiba-tiba dia hilang. Akhirnya setelah itu dosennya kayaknya langsung menghubungi dan akhirnya dia aktif di grup. Jadi kalau kalian mau bisa juga kayak gitu, nggak usah takut sih sebenarnya karena pasti dibolehin kok kayak gitu. Terus pesan-pesannya ini udah terakhir. Nanti kalau kalian mau nanya lebih lanjut bisa di question and answer. Pertama tuh jangan menunda belajar karena seringkali kita nunda belajar kayak udahlah kayak gini mah gampang. Besok aku bisa belajar lagi atau aku belum butuh nih ilmunya, nanti aku save aja PPT-nya. Nanti kalau itu aku buka lagi. Kenyataannya susah untuk mencari PPT itu dan sulit untuk belajar lagi gitu. Karena kalau nggak dipraktekin kita tuh kalau misalnya belajar pasti seminggu pertama tuh kan turun ya daya ingatnya, harus di refresh terus. Jadi kayak kalau misalnya kayak gitu susah buat nyarinya, jadi mendingan langsung kalau udah belajar dipelajarin terus di notes kira-kira. Dan kalau saran dari aku adalah buat folder yang rapih tentang tugas-tugas kamu, tentang misalnya tugas yang pernah dikerjain atau misalnya lomba-lomba diikutin, semuanya dibuat di folder yang rapi supaya bisa jadi portofolio kamu.
Jadi tugas-tugas dikerjain yang benar supaya jadi portofolio pas misalnya mau kerja atau mau ikut organisasi, itu tugas-tugas itu kadang bisa di-attachment jadi salah satu portofolio. Terus yang kedua, explore banyak, manfaatin predikat sebagai mahasiswa. Bisa nanya-nanya, kalau jadi mahasiswa tuh enak sih nanya-nanya. Orang-orang mau jawab karena kayak, oh ini masih mahasiswa gitu. Kalau misalnya udah selesai atau udah masuk S2, kadang suka sulit untuk nanya-nanya ke misalnya pengusaha atau misalnya orang-orang yang kita kagumin. Kadang mereka suka, ih mereka udah S2 nih, kayaknya dia mau ambil ilmu atau enggak ya. Sedangkan kalau mahasiswa tuh kayak masih di open kayak gitu. Terus explore kan ada ISMA, Kampus Merdeka, itu aku gak kebagian sayang sekali. Jadi pas aku udah lulus dia baru muncul. Ya kalau enggak, enak banget ada ISMA, ada Kampus Merdeka, itu coba dieksplor. Terus kalian bisa dapat Canva juga gratis, Canva Premium pakai email kampus. Itu nanti dieksplor banyak hal yang jadi mahasiswa sebelum selesai jadi mahasiswa, nanti rugi guys. Spotify juga ada promo buat pelajar kalau kalian mau, jadi dimanfaatkan yang bisa kalian manfaatkan jadi mahasiswa. Oke, segitu dari aku. Aku balikin lagi nih ke Regina. Oke. Itu ada pertanyaan terakhir ya. Oh ya, nanti kalau ada yang mau bertanya nanti setelah kita dengar ulasan dari dosen kita ya. Kak Febri silakan. Kira-kira gimana nih selama mengajar secara online dan pandemik? Tadi kata Kak Lia, sepertinya mungkin ada dosennya yang membosankan. Benar nggak sih ada dosen yang membosankan? Atau mahasiswanya yang membosanin? Coba kita dengar dari dosennya sendiri. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Regina ya. Ya, keren sekali tadi yang disampaikan oleh Kak Aulia, dan memang ya untuk menjadi excellent student memang harusnya seperti itu. Pertama kita tahu tujuan kita kuliah itu untuk apa, terus target atau goal yang ingin kita capai seperti apa, dan tentunya kita juga harus diimbangi dengan metode atau cara-cara yang benar di dalam hal kita belajar, kita bergaul, ataupun menyelesaikan apa yang menjadi tugas dari kita atau sebagai mahasiswa. Nah, sedikit bercerita pengalaman mengajar saya mengajar memang sudah cukup lama, tetapi memang lebih banyak saya mengajar itu di lab, jadi bisa dibilang dosen praktek ya. Jadi lebih senang hal-hal yang praktis gitu ya. Konsepnya tidak terlalu banyak, tetapi lebih kepada hal-hal yang praktikum, sehingga benar-benar menguasai apa yang dipelajari itu dikuasai secara prakteknya, kompetensinya itu memang benar-benar dikuasai. Nah ini saya lihat memang tidak semuanya yang masih SMA atau SMK, karena sudah ada yang mahasiswa ya. Nah tentunya orang berkuliah itu pertama memang sudah dipersiapkan sebelumnya ya, ada yang memang ingin kuliah tetapi mungkin dari sisi kesiapan ekonominya mungkin nggak ada. Nah tetapi yang tadi yang disampaikan oleh Kak Aulia ini saya lihat banyak prestasi dan banyak memanfaatkan kesempatan beasiswa. Nah, betul di beberapa perguruan tinggi baik itu negeri maupun di swasta itu memang menyediakan yang namanya beasiswa. Dan kuliah ini betul ya perlu motivasi yang kuat, baik itu kita secara pribadi maupun dari keluarga gitu ya. Mungkin kita pengen kuliah tapi keluarga kita nggak mampu gitu kan untuk membayar atau membiayai kuliah kita. Tetapi tadi sebagai seorang excellent student ini kita gampang gitu kan mencari informasi-informasi yang memang nanti bisa membantu atau mendapatkan kesempatan seperti yang tadi namanya beasiswa unggulan ya. Kalau ini saya sedikit bercerita di tempat saya mengajar. Di tempat saya mengajar ini ada namanya beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini diberikan kepada anak-anak SMA atau SMK yang berprestasi, yang ranking. Tentunya di SMA-nya atau SMK-nya harus ranking 1 sampai 5. Dan kalau lolos tes, kita ada tes seleksinya, dan itu kalau lolos itu bisa atau boleh berkuliah dari awal, dari semester awal sampai nanti wisuda itu gratis. Jadi tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, tetapi ada juga kesempatan yang lain. Yang kesempatan yang lain ini diberikan oleh pemerintah, namanya beasiswa KIPK ya. KIP ya, Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah. Nah ini juga diberikan kepada
anak-anak yang tentunya harus ada prestasi. Jadi kalau nggak ada prestasi ya nggak dapat beasiswa, gitu aja gampang ininya. Nah, itu memang diperuntukkan kepada untuk orang-orang yang secara ekonomi mungkin tidak siap gitu ya, orang tuanya, atau mungkin memang kondisi tidak memungkinkan untuk kita punya biaya untuk kuliah, tetapi pemerintah menyediakan kesempatan tersebut. Tetapi kalau kita diam saja, tidak, kurang informasi, kurang bergaul, kurang update gitu ya, pasti akan lewat, tahu-tahunya sudah tutup beasiswanya. Nah, itu tentunya kita harus manfaatkan. Dan juga sebenarnya ada yang pilihan ya, tadi ada orang yang setelah lulus SMA itu atau SMK itu, ada yang ingin bekerja, ada yang ingin kuliah, ada juga yang bisa kuliah sambil kerja. Tentunya ini membutuhkan effort yang cukup besar, ya. Dia harus kerja dulu, terus pulangnya kuliah lagi, belum tugas-tugas yang cukup banyak gitu ya. Dan itu memang butuh pengertian ya dari dosen-dosen ya. Kadang kuliahnya tidak tepat waktu hadirnya gitu ya. Tetapi ya itulah kondisi seperti itu. Dan kenapa kita membuka kesempatan kelas karyawan, karena memang kampus itu tidak hanya untuk siswa yang baru lulus, tetapi juga untuk orang-orang yang ingin meningkatkan karir. Tentunya saya ingin tahu nih yang sudah kuliah, ini alasan kuliah itu kenapa dulu? Ini yang sudah kuliah boleh angkat tangan? Oke, jangan ini ya, yang masih semester ini 2 atau 3 mungkin, tapi Mesia kuliah di mana, terus kenapa harus kuliah? Karena ada pilihan lain, bisa atau kerja sambil kuliah. Kenapa pilih kuliah? Kuliah di Universitas Tanggung Mangkurat, prodi akuntansi. Kenapa kuliah? Karena disuruh. tapi karena emang mau kuliah. Orang tua ya. Terus jurusannya sesuai dengan passionnya atau memang karena disuruh orang tua juga? Awalnya mau masuk ke dokteran, tapi nggak masuk, jadinya akuntansi. Jauh ya. Jauh ya, nggak nyambung ya. Tapi ya kalau yang tadi Kak Aulia bilang, sekarang ada yang namanya kampus Merdeka ya. Nah itu kita walaupun tadi kuliahnya di akuntansi, kita mau berkuliah di jurusan yang lain, itu sangat terbuka ya, sangat terbuka kesempatan untuk kita bisa berkuliah seperti itu. Nah, kembali lagi mengenai kuliah ini, ya kuliah ini tidak hanya yang beasiswa tadi, yang beasiswa ini bisa beasiswa sejak awal kita mulai kuliah kita dapat beasiswa. Ada yang kita berprestasi dulu, kita kuliah dulu, kita ada prestasinya dulu, kita tunjukkan prestasi kita dengan IPK yang bagus, ya. Kampus itu menyediakan beasiswa untuk anak-anak yang sudah menjadi mahasiswa. Dan ya ini untuk awalnya prosesnya ya. Kalau proses mengajar mahasiswa ini tentunya akan lebih memudahkan kalau kita mengajar anak-anak yang pintar. Makanya kenapa kelas unggulan itu menjadi rebutan dosen ya. Kenapa? Karena inputnya bagus gitu kan, barang mentahnya itu bagus. Sehingga dalam proses belajarnya pun itu dosen tidak terlalu sulit. Dibanding dengan yang apalagi swasta ya, swasta itu biasanya mereka udah coba di negeri di mana-mana nggak diterima, akhirnya masuk ke swasta. Dan di situ menjadi PR yang cukup besar untuk berat untuk dosennya untuk membimbing, mengarahkan supaya ya mahasiswa ini bisa sesuai dengan harapan. Oke, itu pengalaman mengajar. Kalau tadi online dan offline tentunya ada plus minus ya. Kalau online tentunya kita nggak perlu keluar dari rumah, kita cukup di rumah saja, ya kita bisa berkuliah, terus memanfaatkan teknologi informasi seperti yang Pak Penatua sampaikan.
ya, dan juga lebih fleksibel lah waktunya. Tetapi tentunya juga ada kekurangan ya, kekurangannya juga banyak. Ya kita dosen dan mahasiswa itu kadang-kadang nggak saling kenal gitu kan. Saya juga kalau ke kampus, mahasiswa datang ke kampus, mereka, Pak, ini saya ini siapa ya? Saya kadang-kadang nggak kenal, apalagi sekarang kan harus pakai masker ya. Jadi nggak kenal Om. Akhirnya mereka perkenalkan saya mahasiswa kelas ini yang Bapak ajar mata kuliah ini. Akhirnya ya bisa terbangunlah komunikasi. Dan juga menjadi dosen itu apalagi di masa online ini ya itu gampang-gampang susah ya karena harus lebih kreatif dosennya ya. Soal yang diberikan itu tidak bisa yang seperti dulu ya istilah-istilah gitu ya enggak. Jadi harus lebih banyak kepada ya contoh kasus dan pandangan dari pribadi masing-masing ya. Jadi kalau jawaban yang sama ini udah ketahuan ini pasti yang kerjanya cuma 1-2 orang, yang lain tinggal ngikut. Nah, itu jadi ini PR juga ya bagi dosen yang mengajar online. Akan lebih mudah kita kenali mahasiswa kita pada saat kita mengajar secara offline. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya bagikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Oh ya, satu lagi terakhir ya. Jadi itu input proses ya, dan tentunya outputnya itu diharapkan mahasiswa ini memiliki kompetensi. Mereka benar-benar menguasai apa yang mereka pelajari. Jadi nggak cukup nilainya A, tapi sebenarnya nggak menguasai gitu loh. Apalagi kan dengan kemudahan teknologi sekarang, ya modelnya cuma copy paste, modifikasi dikit gitu ya, jarang yang benar-benar ide yang original. Nah, selanjutnya dengan berkuliah itu tentunya memperluas ya relasi ya, terus cara berpikir kita menjadi berkembang ya, wawasan kita menjadi juga lebih luas ya, kesempatan kerja juga lebih baik ya, karena kita lihat sekarang lowongan kerja jarang banget yang cari anak SMA, SMK ya, cari itu minimal diploma, sarjana, bahkan sekarang banyak lagi mintanya S2 gitu ya untuk lowongan pekerjaan. Walaupun di sisi yang lain sekarang orang cukup SMA juga jadi YouTuber juga dapat duit gitu ya. Tapi tapi untuk ini kuliah itu penting ya, kalau dari pendapat saya kuliah itu penting. Tetapi selain kita kuliah tadi, kita juga harus memiliki nilai-nilai ya di dalam kuliah. Karena itu di kampus ya, kampus IBIK Satuan ini mahasiswa itu selain menguasai mata kuliah yang diajarkan secara kompetensinya, mereka juga diperlengkapi dengan karakter. Jadi banyak orang pintar gitu ya, nilai IPK-nya tinggi, tetapi ya itu kita lihat mereka bermasalah, ada yang bermasalah dengan hukum dan lain seterusnya. Karena itu di kampus kami di IBIK Satuan itu setiap sebelum mulai mengajar itu setiap dosen harus menyampaikan tentang nilai-nilai pendidikan karakter. Seperti apa misalnya nilai-nilai pendidikan karakter? Ya tentang teamwork. Bagaimana kita harus bisa bekerja sama. Banyak orang pintar tapi nggak mau bekerja sama dengan orang lain karena nganggap orang lain bodoh, dia paling pintar, yang orang lain kurang mampu, dia yang paling mampu gitu ya. Nah, itu nilai-nilai itu selalu disampaikan. Nah, itu nilai-nilai tersebut kami singkat dengan namanya tolerance ya. T-nya itu adalah teamwork, yang kedua adalah objektif ya, bahwa kita harus mempunyai tadi tujuan atau target, terus kita pun harus L-nya itu adalah loyalty ya, tindakan yang harus menunjukkan dukungan ya, ataupun kita patuh ya sama pimpinan ya, terus kita juga harus memiliki empati ya terhadap sesama kita gitu ya. Terus untuk berikutnya ada responsibility, tanggung jawab ya, jadi ada orang mau mengerjakan sesuatu tetapi tidak berani bertanggung jawab. Nah, ini juga disampaikan di setiap perkuliahan, achievement, bahwa kita harus
berprestasi seperti yang tadi yang sudah Aulia sampaikan. Ada networking ya, dengan berkuliah tentunya networking jaringan kita makin luas, makin banyak. Selanjutnya ada customer satisfaction ya, kepuasan pengguna. Jadi kita melakukan sesuatu itu yang memang punya nilai yang unggul gitu ya. Terus dan terakhir adalah kalau yang terakhir entrepreneurship ya, bahwa kita di kampus itu jadi selain kita punya tagline namanya gini, IBIK Satuan Belajar Gaul Cepat Kerja dan Jadi Pengusaha. Jadi itu menjadi tagline kita sehingga ya harapannya itu bisa memotivasi mahasiswa kita tidak hanya bekerja pada orang tapi juga bisa tadi berwirausaha. Oke, mungkin itu nanti boleh kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan silahkan. Oke, saya kembalikan ke Kak Regina. Makasih Pak Febri atas penjelasannya tadi, sama Kak Aulia tadi tuh kalau aku sendiri sih ya tadi yang menyimak yang tadi tuh kayak tertanam gitu loh, bahwa yang dimana ada kemauan pasti ada jalan. Kayak yang tadi dijelaskan semua sama dua pembicara kita tadi itu kayak beasiswa itu loh. Kayak misalnya walau SMA kita biasanya sering belajar biasa-biasa aja, tapi tadi bilang ada beasiswa juga ketika kita udah kuliah, ketika kita berprestasi nanti dapat beasiswa juga. Jadi kayak nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Kalau kita memang benar-benar mau pasti bisa. Itu aja kayak ditekatkan dalam diri kita, kalau kita benar-benar yakin mau kuliah, ada kayak tujuan dan goals kita yang benar, pasti ada jalan Tuhan untuk kasih kita pasti bisa berkuliah. Benar kan? Oke, mungkin sebelum kita nanti kita nggak langsung leave teman-teman, kita bakal ada door prize yang tadi udah disampaikan Kak Feb. Sebelumnya mungkin kita ke sesi tanya jawab dulu. Ada teman-teman yang mungkin bertanya, kan tadi pengen banyak ekspektasi kalian, pengen banyak meraup kayak sebanyak mungkin pengetahuannya apa yang didapat Aulia. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan saya kasih waktunya. Atau jangan lupa dong. Dua pembicara kita bersiap kalau ini menjawab semua pertanyaan kita. Mungkin aku bakal kasih satu orang satu pertanyaan kalian. Maksudnya mempersilahkan mereka untuk bertanya satu orang satu pertanyaan. Dari Ellen deh. Kayak Ellen tadi masih SMK benar-benar bersemangat mau kuliah gitu. Oke Ellen silakan. Ya Kak, terima kasih. Sebenarnya untuk penjelasan dari Kak Aulia sendiri dengan Pak Febri itu sudah cukup jelas buat saya, dan untuk inspirasinya juga saya dapatkan banget. Tetapi saya mau bertanya kepada Kak Aulia, gimana, kan saya kan masih SMK nih Kak, dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu kuliah gitu. Gimana sih caranya untuk bisa aktif di lingkungan kita, yaitu di tempat kuliah kita, atau bahkan bisa lebih dari tempat kuliah kita, kayak gitu Kak. Berarti caranya pas nanti Ellen mau kuliah, gimana caranya supaya aktif di lingkungan kuliah ya? Benar nggak pertanyaan itu? Ya, bahkan mungkin nggak di tempat kuliah, tapi misalkan di luar itu, gimana sih cara kita untuk mencari informasi atau masuk ke dalam program-program gitu? Oke, siap. Oke, noted. Berarti pertanyaannya tuh pas kuliah gimana sih supaya aktif? Nggak cuma di lingkungan kuliah nih, tapi di luar juga bisa aktif. Infonya dari mana sih? Nah, ini nih. Jadi pertama kali kita masuk kampus, itu emang harus cari tahu banyak hal. Awal-awal tuh kalau masuk, itu kalau misalnya tahun pertama, itu benar-benar kayak banyak banget, himpunan mahasiswa tuh banyak banget. Organisasi tuh banyak banget. Jadi kita bisa cari tahu di situ, tapi ingat lagi goals-nya apa nih. Misalnya waktu dulu tuh aku pengennya kan jadi entrepreneur. Terus waktu itu maunya pertanian. Akhirnya aku masuknya IAS. Itu organisasi dia base-nya pakai bahasa Inggris. Terus juga dia ngomongin tentang pertanian. Dari situ banyak banget aku dapat koneksi. Ini bahkan kalau IAS sama BEM, aku kan ikut BEM juga. Aku ikut BEM juga di fakultasku. Dan menurut aku
banyakkan networking dari sana. Soalnya kalau IAS tuh di Darmaga, sedangkan kalau BEM itu kan ada kalau aku tuh sekolah di Sekolah Bisnis IPB, itu tuh kayak dia tuh ada di kota, sedangkan sisanya tuh ada di Darmaga, jadi agak jauh, yang satu di kabupaten, satu di kota. Nah, ini tuh dari sini banyak banget networking untuk aktif di situ. Dan pertama pasti ikut satu organisasi yang kamu suka, kamu tahu misalnya kamu maunya apa, atau kamu misalnya aku mau fokusnya bahasa Inggris Kak, terus aku mau volunteer misalnya gitu. Itu biasanya ISEC, biasanya mereka ada pertukaran juga ke luar negeri. Terus atau Kak, aku maunya di himpunan mahasiswa aku, Kak. Aku pengennya di himpunan yang kalau misalnya aku mau kerja aku bisa lebih gampang. Biasanya mereka masuknya himpunan mahasiswanya tuh. Nah, itu aku masuk ke sana terus kamu cari networking-nya. Pertama, hal yang aku belajar dari organisasi adalah pertama, kalau kita mau misalnya berkembang, kita mau dapetin banyak dari organisasi, itu kita harus ngasih banyak juga. Jadi pertanyaannya bukan organisasi apa yang udah organisasi kasih ke kita, tapi apa yang udah kita kasih ke organisasi. Nanti dari situ itu bakal benar-benar kebuka lebar. Biasanya alumni organisasi juga keren-keren banget kan. Nah, kalian bisa minta. Biasanya kalau misalnya nih, aku waktu itu dapat banyak networking dari pengusaha sampai kayak waktu tugas-tugas kalau waktu kuliah, itu tuh dapatnya pas lagi IAS. Dan di situ kan biasanya aku tuh waktu itu jadi humas, jadi aku bisa ngontakin tuh cutting-cutting yang udah lulus, yang udah punya usaha. Dan dari situ tuh aku dapat networking-nya. Terus aku bisa jadinya lebih di situ. Jadi bisa punya nomor WhatsApp-nya, bisa minta ketemu wawancara gitu-gitu. Terus gimana kalau aktifnya di luar kuliah lagi? Kalian bisa cari selain organisasi dalam kampus, bisa di luar kampus juga gitu. Itu banyak biasanya kegerakan-gerakan, apalagi banyak kan sekarang juga yang online juga ada. Nah, itu bisa dicari tuh apa yang sesuai sama visi kamu, kamu cari. Tapi kalau misalnya mahasiswa biasanya website-nya pantengin Instagram-nya. Misalnya kalau di IPB tuh kalau mau exchange itu ICO IPB. Terus kalau misalnya, jadi harus cari tahu nih, dari tempat kuliahan kita, itu mana sih yang biasanya ngasih share-share info-info tentang aktif-aktif di luar. Atau teman-teman kalau kamu mau juga, misalnya, kamu maunya aktif di luarnya, misalnya nih mau ikut conference. Aku mau ikut conference, Kak. Teman-temanku tuh kalau ikut conference bisa kali setahun 3 kali, 4 kali ke luar negeri, free, gratis semua. Karena mereka jago bahasa Inggris, jago debat, terus mereka ikut conference. Aku belum pernah ikut conference, teman-temanku pada banyak yang ikut conference. Itu cara-carinya adalah mereka ikut join klub debat bahasa Inggris. Nah, gitu. Jadi cara-cara itu biasanya kamu bisa dapetin, kamu masuk satu organisasi yang kamu suka banget. Nah, dari situ kamu bisa explore. Dari biasanya ketemu cutting. Kalau ketemu cutting jangan ragu untuk tanya. Kayak aku juga dapat informasi itu biasanya banyak juga dari cutting. Kamu bisa cara gini. Dan kalau mau tahu caranya pakai LinkedIn juga bisa. Kan banyak tuh cutting-cutting udah pakai LinkedIn kan. Nah, LinkedIn itu kan profesional. Mereka biasanya ngasih semua pengalaman-pengalaman bisa ditulis. Achievement semua ditulis. Kamu bisa buka LinkedIn dia. Aku mau nih kayak kakak yang ini gitu. Kayak kita punya satu role model, kita buka, kita pelajarin apa aja sih hidupnya gitu. Jadi kita kayak trace back-nya dia gitu. Kayak caranya dia mau, misalnya dia, kalau aku misalnya aku suka sama foundernya, bisa aku mau jadi punya startup, aku foundernya Kopi Kenangan, misalnya gitu. Dia tuh sekolah di sini, habis itu dia pernah kerja nih, dia konsisten kalau kerja adanya di sini-sini, atau dia pernah ikut organisasi ini kalau di mahasiswa. Nah, kamu bisa track dari situ, terus kamu bisa cari tahu. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh kira-kira organisasi apa yang bagus, terus juga cara impactful atau aktifnya di luar kuliahnya itu bisa ketahuan dari situ. Jadi banyak-banyakin cari, pertama tanya cutting, cari organisasinya, terus cari dari orang-orang yang menurut kamu, ini panutan nih, ini bisa jadi panutan, terus kamu cari deh informasi tentang dia. Kalau bisa kontak DM-nya. Aku yakin orang-orang tuh pada tipsnya gini. Pertama kamu kenalin diri kan. Pertama harus halo, selamat siang, maaf mengganggu. Terus kenalin, misalnya saya Aulia, dari Universitas IPB University jurusan ini. Terus kamu bilang, aku tertarik nih Kak sama, misalnya aku tuh suka banget misalnya sama konten kakak di mana gitu. Aku pernah lihat kakak nih pernah jadi ini. Nah, terus kamu bilang, aku mau nanya tentang ini. Kira-kira ada saran nggak gini? Nah, biasanya mereka bakal bales. Aku pernah coba-coba juga ke orang-orang yang kayak famous banget gitu. Asalkan kita konsisten, kalau sekali ngejawab nggak apa-apa, biasanya DM mereka banyak atau email mereka banyak. Kalian coba aja terus. Tapi yang penting kalian yang penting sopan. Jadi ada kerangkanya. Terus kalian ungkapin kekaguman kalian apa. Terus ungkapin yang kalian pengen tahu apa sama keunggulan kalian gitu. Iya Kak, aku pengen butuh ilmunya buat ini gitu. Nanti biasanya mereka lebih tergugah gitu. Iya nih anak butuhnya buat ini. Aku mau kasih aja ilmunya kayak gitu. Atau bahkan banyak yang teman-temanku juga banyak yang akhirnya diajak ketemu. Jadi mereka malah diajak ketemu. Soalnya kayak akhirnya karena udah sering ngobrol dan deket, bisa itu. Jadi kayak nggak terlalu jauh, apalagi dengan Instagram, dengan LinkedIn, dengan email, kalian bisa coba aja gitu. Nih, mantap sih.
Bisa, pasti bisa. Ya, asalkan cari informasi. Cari informasinya bisa dari organisasinya, dari cutting-cutting gitu. Jangan sungkan untuk tanya-tanya. Pasti dijawab kok gitu, asalkan sopan. Oke. Nah, sama. Nah, ini ada dari chat ya pertanyaannya nih. Iya, ini ada chat 2 orang bertanya dari ruang chat. Mungkin satu-satu kali ya yang bakal jawab. Satu kalian, terus satu Kak Febri. Iya. Boleh. Yang mana kira-kira bisa pilih deh. Kakak yang pilih deh. Ada yang nanya tentang apa ya? Cara supaya kita punya pemikiran yang maju. Itu kira-kira siapa yang lebih Febri deh kali. Oke. Yang pertama ya, katanya atau bisa tolong dibacain. Kak Ya, mau aku bacain. bertanya gimana caranya supaya kita dapat mempunyai pemikiran yang maju, menanamkan keberanian saat mau melakukan sesuatu terutama seperti kuliah sambil bekerja dan juga membangkitkan rasa percaya diri. Ya, oke. Jadi pertama adalah kita harus membiasakan membangun cara berpikir yang positif ya. Kalau saya menceritakan sedikit pengalaman saya. Saya seperti yang sudah dibacakan di biodata saya SD-nya sampai SMA itu di Sumba. Sumba itu kan pulau kecil, daerah yang jauh banget gitu ya. Dan juga tentunya di dalam hati itu punya keraguan gitu ya, datang ke Jawa akan bersaing dengan orang-orang yang ya pembelajarannya lebih maju, fasilitasnya jauh di atas saya gitu ya. Nah, setelah saya sampai di Jawa ya, tetapi sebelumnya saya pernah ikut tes STPDN ya untuk menjadi calon camat gitu ya, sekolah camat ya, bisa bersekolah berkuliah gratis, lulus dari situ langsung jadi pejabat gitu ya. Tetapi ternyata jalan Tuhan bukan di situ. Saya harus datang ke Bogor dan harus berkuliah di Bogor. Nah, pada saat saya ada di Bogor ini ya, setelah ini saya masuk kuliah gitu ya. Nah, ternyata apa yang persepsi saya, wah saya ini dari kampung gitu ya, dari pulau yang orang nggak tahu gitu ya. Nah, tetapi yang saya ambil adalah gini, kita tadi yang penting kita punya kemauan untuk mengembangkan diri kita, mau belajar. Saya yakin kita semua dianugerahi sama Tuhan akal pikiran gitu ya, dan tentunya kita harus membuka diri untuk mau di-upgrade ya, bahwa kalau kita kurang ya kita harus akui kita kurang. Tetapi nggak cukup sampai mengakui doang, kita harus menambahkan pengetahuan dengan cara apa ya? Dengan cara belajar. Yang kedua, saya sering ya mungkin kalau bahasa orang kita sana, orang timur ya, yaitu orang makannya nasi, kita juga makannya nasi. Apa sih bedanya gitu ya? Nah, di situ ternyata makannya sama, minumnya juga mungkin sama gitu ya. Nah, yang membedakan adalah ya semangat kita, kemauan kita. Ya, kalau kita punya semangat, kemauan juga yang tinggi, saya yakin pasti ada kita akan berkembang, kita akan maju gitu ya. Terus juga kita juga harus mau mengakui ya, tidak semua ada orang sempurna. Pasti ada lebihnya, pasti ada kurangnya. Demikian juga kita kurangnya ada, tapi juga lebihnya ada. Ya, mungkin kita lebihnya kita jujur, kita bisa dipercaya, dikasih tanggung jawab, kita mau gitu ya. Ada orang yang nggak mau. Ya, misalnya ada kegiatan bareng, suruh angkat kursi aja nggak mau gitu ya. Padahal itu adalah bentuk yang kita bisa tunjukkan. Dan saya yakin
semua itu akan dinilai gitu ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab. Saya pikir itulah nilai-nilai kita gitu loh. Ya, jadi pintar itu tidak hanya dilihat dari IPK. Banyak orang IPK-nya tinggi tapi nggak ada kerjaan kok. Itu yang IPK-nya juga rendah, banyak yang punya jadi pengusaha hebat gitu kan, punya perusahaan maju gitu kan, atau bahkan yang DO pun. Ini bukan berarti saya ini tidak harus kuliah, bukan. Maksudnya yang kita lihat adalah tidak hanya dari nilai saja, tetapi dari maksudnya tidak dari IPK saja, tetapi nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Itu tadi yang untuk yang tanya semangat, terus berusaha lakukan yang terbaik. Saya yakin jalannya akan ketemu sendiri. Ya, gitu ya. Oke, silakan Kak Aulia mungkin mau menambahkan atau mau menjawab pertanyaan yang berikut. Silakan Kak Aulia. Makasih Pak Febri. Aku setuju sih tadi sama Pak Febri. Bener guys, coba aja dulu kayak motonya Nike, just do it. Karena kalau nggak coba nggak tahu guys hasilnya gimana, bener nggak? Daripada menyesal kan. Oke, pertanyaan yang ketiga tuh, Kak, gimana pendapat Kakak kalau dosen itu memberikan nilai kepada semua mahasiswa itu sama? Jadi semua nilai sama berarti ya? Sementara semua mahasiswa itu beda-beda dalam belajar. Kalau itu gimana pendapatku? Nah ini sering banyak nih dosen yang kayak gini guys. Jadi kayak range nilai itu mirip. Jadi kayak yang A tuh A semua, padahal kadang nilai kita lebih bagus dikira kerasanya tuh. Kayaknya aku tuh ngerjainnya bagus, sedangkan dia kayak B aja, tapi dia A gitu. Nah ini namanya kita harus punya trik. Karena pertama kita nggak bisa ngerubah dosennya, bener nggak? Kita nggak kalau kita yang bisa kita rubah diri kita, tapi merubah orang lain tuh sulit. Jadi mendingan kita fokus ke diri kita sendiri. Misalnya kalau aku misalnya aku kan nilainya saya cukup dapat nilai IP lumayan bagus, itu ada strategi-strategi ya. Jadi udah aku tandain dosen-dosennya guys. Saya dosen yang ini cara nilainya begini. Kita bisa cari tahu dari cutting, atau kalau dosenku banyak kan yang ngulang. Jadi kayak beberapa semester 3 ketemu dia, semester 5 ketemu lagi, 7 ketemu lagi. Nah kita bisa tandain. Sebenarnya memang harusnya nilainya kan bisa beda-beda ya, tapi biasanya biar gampang dosen tuh kan nilainya kalau kayaknya beda banget kalau kuliah. Karena kalau SMA kan nilainya kan range-nya jelas ya, 80 gitu. Ya udah 80 kan. 90 ya udah. Sedangkan kalau kuliah tuh biasanya range-nya 90 sampai 100 itu A gitu. Jadi kan ada range-nya besar nih, atau 85 sampai 100 itu A dapat nilainya. Jadi kita padahal dia nilainya 85, kita 100, tapi kan sama-sama A. Nah, di kuliah kan kayak gitu nih. Jadi kalian bisa kasih strategi. Kalau aku biasanya strateginya aku nggak harus nilai 100, guys. Buat IPK 4 kan nggak harus nilai 100, minimal aku harus tahu nilai yang di mata pelajaran ini dapat A-nya gimana, misalnya gitu ya. Saya dapat A tuh minimal dapat nilai 90. Nah, nanti kita bisa lihat nih UTS kita nilai berapa. Tes kita nilai udah 98 itu. Ya udah berarti kita tinggal butuh misalnya 90 lagi minimal, benar nggak? Atau misalnya kita boleh nilainya 86 gitu. Jadi kayak kita harus bagi-bagi itu. Jadi kalau misalnya ada juga yang misalnya nilainya kalau mau A harus 85, sedangkan nilai kita nih waktu UTS tuh jelek misalnya 80, berarti kita harus nilai 90 dong. Kalau mau nilai A buat nanti UAS harus 90. Nah ini bisa kasih strategi. Jadi kita kan nggak bisa dosennya, tapi bisa bikin strategi. Kalau memang nilai range-nya dia misalnya ada kasih A-nya 85 sampai 100, ya udah kita bisa kasih strategi. Nggak harus yang kayak aku harus bisa 100, tapi yang penting 90 cukup, 85 cukup. Jadi kita bisa bikin porsi-porsi belajar. Jadi aku harus fokus di mata pelajaran ini karena waktu dulu misalnya nilai UTS-nya kurang bagus. Atau hari ini aku harus fokus ke nilai pelajaran yang lain karena yang ini UTS-nya udah ya harus aku bisa nggak terlalu fokus lah, bisa belajarnya misalnya harusnya yang lain normal misalnya belajarnya sebelum ujian misalnya 6 jam, ini enggak, misalnya belajarnya cuma 4 jam karena aku udah punya modal nilai UTS yang bagus kayak gitu. Jadi kalau aku tanggapannya kita nggak bisa merubah dosennya, jadi itu aja disiasati. Kita lihat range nilai dia berapa, yang minimal kita ada di range itu. Jadi nggak harus nilai 100, yang 90 cukup lah gitu. Asalkan dapat A kayak gitu. Jadi itu sih taktik-taktiknya yang bisa diakalin, karena kalau merubah dosen nggak bisa. Kalau misalnya nilai kalian jelek misalnya gitu ya, tiba-tiba nih nilaiku kok jelek banget, harusnya tuh aku ngerasain nilaiku bisa A, tapi kenapa nilaiku bisa B gitu ya. Kalian boleh chat dosen loh. Kalian bisa chat dosennya, yang penting baik-baik chatnya. Kenalin namanya, siapa kita, NIM kita berapa. Biasanya kalau teman-temanku tuh gitu, lihat nilai namanya, terus tanya, apa nilai saya B, saya mau nanya, apakah dari tugas-tugas saya ada yang belum dikumpulkan, atau apakah ada nilai yang kosong gitu. Biasanya nanti dosennya jawab. Biasanya sih kalau misalnya kita udah pede, dapat nilai A,
biasa terusnya dapat nilai B ada 2. Kan kita udah tahu nih nilai UTS kita berapa sama UAS kan. Biasanya kita bisa ngitung dari sana. Kalau UTS UAS-nya cukup untuk A, biasanya ada tugas. Nah, tugasnya nih kadang-kadang ada yang nggak dikerjain kah, atau ada yang lupa, atau memang ada yang kelewat belum dimasukin nilainya. Nah, itu bisa nanti didiskusin sama dosennya. Jadi sebenarnya kalau dosennya nggak bisa dirubah, at least kita bisa tanya-tanya lah kalau nilai jelek itu apa. Asalkan sopan, jangan kayak, Pak ini kenapa Pak nilai saya? Terus jangan banding-bandingin dulu ke teman. Tipsnya jangan bandingin, Pak dia dapat A, kok saya dapatnya B gitu. Tapi kalian fokus sama diri kalian sendiri, Pak adakah tugas saya yang kurang? Gitu. Terus ada beberapa dosen juga yang biasanya ngasih perbaikan, itu juga bisa. Ada juga tuh yang kayak dosen-dosen yang, Pak saya mau dapatnya nilai saya misalnya C atau misalnya nilai saya AB Pak, gimana ya kalau saya mau dapat A, ada nggak misalnya hal yang bisa saya kerjain buat upgrade nilai saya, itu juga ada. Jadi kalau kalian tuh chat aja dosennya asalkan baik-baik, pasti dijawab bagus gitu guys. Oke, aku langsung nomor 4 kali ya. Ini Alia, gimana caranya minimalisir kendala saat kuliah Anda? Misalnya kendala kuota atau ketiduran saat kuliah. Nah, ini benar. Oke, kalau kuota itu kuota dari ini. Kuota itu dari Kemendikbud biasanya ngasih kuota. Atau kalian kalau misalnya pakai IndiHome, pakai Telkomsel, nih promosi nggak apa-apa ya. Itu ada paket buat pelajar. Itu aku dapat paket, aku bayarnya cuma 218.000, itu dapat 20 Mbps, 300 GB guys. Kan banyak banget 300 GB nggak bakal habis kan kuliah online. Jadi kalian coba manfaatin kayak gitu promo-promo dari Telkomsel, promo-promo dari kampus, dari provider-provider yang misalnya nyediain kuota. Biasanya kalau kuliah online tuh banyak banget loh kuota-kuotanya yang bisa free buat mahasiswa. Kalau XL juga bakal dapat terus 50 GB. Gitu. Cuma memang paling banyak itu adanya di video conference, Zoom, Google Meeting. Kalau kalian mau pakai, kalian pakai VPN guys. Tapi ini ada sih jangan ya. Tapi kalau misalnya mau pakai buat yang lain, kalian bisa pakai VPN, nanti bisa kebuka yang lainnya kayak gitu. Terus kalau ketiduran, nah ini kalau ketiduran itu cara yang paling ampuh adalah kalian pindah ke meja belajar atau nyiapin satu meja khusus buat kuliah. Jadi jangan di tempat tidur karena emang bener pasti ngantuk guys. Kayak apalagi kuliahnya misalnya dosennya ngebosenin atau pelajarannya susah banget kayak aduh nggak ngerti. Nah nanti mendingan kalian langsung setup nih kayak aku nih sekarang punya meja memang kerja. Jadi kalau misalnya aku mau belajar, aku mau kerjain apa, aku selalu di sini gitu. Aku meminimalisir di tempat tidur karena biasanya kalau di tempat tidur udah nyaman, apalagi kalau misalnya dingin kan ya, aduh kayaknya emang berbaringnya bentar 5 menit aja, enggak keterusan sampai 15 menit. Dan jadi punya meja yang khusus buat kamu belajar. Dan yang kedua kamu bisa cari tahu diri kamu sendiri. Ada yang kalau misalnya mau belajar tuh ganti baju dulu, gak mau pakai baju tidur. Teman-temanku tuh kadang nggak mau pakai baju tidur, meskipun mereka yang nggak nyalain kamera, tapi mereka nggak mau pakai baju tidur. Kenapa? Soalnya nanti kayaknya kerasanya nggak siap gitu. Kamu pakai baju yang rapih kayak orang-orang benar-benar kayak mau kuliah, jadi kayak semangatnya tuh ada gitu. Nah itu kalau aku sih enggak, aku bajunya masih biasa aja, asalkan ada kerahnya kan, atasnya doang, bawahnya biasa aja. Cuma kalau aku tipsnya kalau biar nggak ketiduran adalah di meja belajar. Jadi punya satu tempat yang memang khusus buat kamu belajar. Dan kamu nggak bisa tidur kan kalau tidur duduk kan nggak enak ya, kayak tangannya harus gimana, harus nopang kepalanya berat, susah ke belakang juga takut jatuh kan, jadi kan agak susah kayak gitu sih kalau aku tipsnya. Kalau kuota itu ya guys, kalian bisa cari tahu promo buat mahasiswa itu banyak banget. Sampai sekarang masih dapat nih 218.000. Harusnya harganya 300.000. Kalau misalnya kita bisa ajakin orang tua, mau beliin Jadi orang tua kita beli paketnya yang murah aja. Kan kalau misalnya sekeluarga 3 orang, biasanya beli paket kan antara 50 sampai 75.000. Jadi kan kira-kira ekuivalen kan, sama-sama 200 ribuan kalau emang tiga-tiganya itu. Jadi kayak yang punya paket misalnya satu, atau paketnya jadinya harga lebih murah, misalnya cuma 13.000, 20.000 kan sekarang ada tuh yang cuma 1 atau 2 giga. Kalau cuma keluar, kalau lagi di dalam rumah, ya bisa pakai wifi gitu. Itu sih. Jadi bisa cari-cari tahu sendiri gimana. IndiHome sih ada. Ini ada pertanyaan buat Pak Febri ya? Iya. Buat Kak Alia sama Pak Febri. Tapi yang pertanyaan pertama kayaknya buat Pak Febri deh. Iya. Oke, yang beasiswa ya. Gimana sih caranya dapat beasiswa? Iya, tentunya untuk mendapat beasiswa kita perlu mempersiapkan diri, kita belajar dengan sungguh-sungguh, banyak latihan soal, ini standar banget ya. Dan juga saya pikir untuk yang pengalaman kami mengadakan beasiswa ya itu selain ya tes potensial akademik, selain kita pintar dari sisi akademiknya,
memang ada sesi yang wawancara ya. Wawancara itu menunjukkan seberapa besar motivasi kita untuk mendapatkan kesempatan beasiswa itu dan tanggung jawab kita bisa mempertahankan kesempatan beasiswa yang diberikan. Itu sangat berpengaruh ya kepada penilaian apakah anak tersebut perlu kita kasih beasiswa atau tidak. Yang kedua tentunya pilihan yang dipilih itu memang harus tepat gitu loh. Jadi jangan sampai sebenarnya anak ini cocoknya di jurusan A, terus dia ngambilnya jurusan B gitu ya. Kadang-kadang itu akan menjadi kendala pada saat proses perkuliahan nantinya. Biasanya sampai tengah jalan, ya biasanya macet gitu ya, atau nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, terus sedikit menambahkan tadi yang mengenai dosen, ya itu dari sisi lihat tadi dari sisi mahasiswanya gitu ya. Kalau dari sisi dosennya, ya saya mau bilang bahwa dosen itu juga manusia. Manusia artinya juga nggak luput dari salah gitu kan. Ya kadang-kadang kalau udah ngantuk ya input apalagi di sistem yang kecil gitu ya, input kadang-kadang suka salah. Ya harusnya anaknya dapat nilainya A, nilainya 80 jadi 60 gitu ya. Ya, dan karena dosen ini manusia, pasti ya kesempatan salahnya juga ada ya. Tetapi cara komunikasi kita dengan dosen itu juga cukup berpengaruh. Jadi kalau dosennya salah, kalau kita nyampeinnya nggak benar, egonya juga muncul kadang-kadang. Dia nggak mau periksa, kamu memang nggak bisa. Padahal, tapi kalau saya terbuka gitu, saya ajak kita koreksi lagi. Mungkin saya salah periksa, ya saya salah periksa. Karena ada tanggung jawab juga ya, kalau untuk yang reguler mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau yang beasiswa kita kasih salah nilai, beasiswanya jadi hilang. Saya pernah ya, saya sampai nggak enak hati gitu ya, saya kasih nilainya dapat B minus, padahal standarnya itu harus B gitu ya. Saya ajak untuk koreksi lagi. Ternyata memang dia jawabnya nggak sesuai. Terus banyak tugas dia tidak menyelesaikan. Jadi clear ya, saya juga nggak mau merasa berdosa, saya buat dia hilang beasiswanya, gitu kan. Nah itu ada yang terbuka seperti itu, ada dosen juga yang tidak mau terbuka seperti itu. Dan yang terakhir ada ini karena memang masalah dosennya lambat memberikan nilai ya, sehingga diambil alih sama prodi ini dia samain nilainya B semua, padahal yang tadi yang bilang saya yakin banget bisa kok ujiannya harusnya A, kenapa jadi B semua gitu ya. Nah itu ada yang begitu, tapi ada lagi dosen yang males, yang penting dibayar aja koreksinya, nilainya dikasih A aja semuanya, jadi tetap disukai mahasiswanya, disayangin mahasiswanya, dia nggak usah capek-capek periksa. Nah itu kalau ketemu dengan dosen begitu ya plus minus lah, yang rajin merasa kerjaannya tidak terlalu dihargai, yang malas ya ikut dapat nilai bagus ya. Oke, mungkin itu yang saya tambahkan. Untuk pertanyaan berikutnya sama Lia ya. Oke, silakan. Ya, pertanyaan yang kedua, gimana nih, kan mau ikut exchange student juga nih, lagi belajar bahasa Inggris juga, gimana caranya supaya komitmen belajar bahasa Inggris. Nah ini, kalau komitmen itu balik lagi ke tujuannya, kamu bisa, kalau aku tempelin, kamu mau ikut ISMA ke negara mana, universitas mana, kamu tempelin di meja belajar kamu, jadi kamu lihat itu terus pertama. Terus kamu punya jadwal khusus buat belajar. Biasanya TOEFL, kan biasanya itu yang diminta, kalau nggak TOEFL, IELTS ya. Nah, kamu bisa benar-benar dedikasi, misalnya minimal sehari itu 30 menit, itu emang harus belajar itu. Kamu bisa lihat time bonds-nya, misalnya kamu daftar ISMA tahun ini, itu berapa bulan lagi, kira-kira berapa, kalau TOEFL, aku 3 bulan sama 4 bulan itu udah ideal banget lah. Sebulan sebenarnya bisa, kalau kamu bisa belajar sehari 2 jam, 3 jam bisa sebenarnya. Cuma kan kalau itu kadang suka jadinya capek ya, burn out juga, jadi kamu pastiin sama time bonds-nya, kira-kira berapa lama waktu yang memang tersedia, terus habis itu kamu bagi, misalnya biasanya sih
intinya konsisten tuh aku cuma inget kan ini ada teori compound interest. Jadi kayak kamu itu bacanya kalau di buku Atomic Habit kayak kamu ngerjain 1% satu hari, kamu udah jadi 360.000 lebih baik di tahun depan gitu. Jadi tiap hari kamu konsisten dikit-dikit gitu. Nah, kalau aku biasanya kombinasiin belajarnya. Kalau TOEFL aku pakainya Cliff yang ini. Ya nggak kelihatan. Nah, kalau buku tuh aku pakainya Cliff dan nanti aku tulis aja di chat ya. Cliff itu buat grammarnya dia bagus. Dia bukunya udah agak lama, jadi grammarnya tuh jelas banget. Dia pakai full bahasa Inggris, tapi bener-bener jelas grammarnya. Cuma memang kalau buat latihan soal, kamu harus cari lagi. Biasanya tuh yang aktif tuh kayaknya Baron itu biasanya aktif, dia yang soal-soalnya baru gitu. Tapi kalau misalnya buat belajar grammarnya, ini Cliff tuh rekomendasi. Nah, kalau aku selingin juga, biasanya sehari itu pakai buku, atau 2 hari pakai buku, sehari aku bisa belajar dari internet. Aku biasanya kalau nggak British Council ke BBC Learning English. Nah, itu 2 website yang aku rekomendasi karena itu bagus banget. Kalau British Council tuh dia kayak ada yang buat teenagers-nya, ada yang buat umum juga, ada grammar juga. Jadi kayak kamu bisa selang-seling dan biasanya kalau misalnya online tuh biasanya buat latih listening. Kan biasanya latih listening tuh di sana enak karena nanti ada transkripnya. Jadi kamu bisa lihat transkripnya juga itu di BBC Learning English atau di British Council. Itu free dua-duanya. Mereka nawarin juga tapi nggak harus ambil menurut aku juga. Terus kalau di YouTube kamu bisa nonton teks itu kan juga banyak ya bahasa Inggrisnya. Terus kamu bisa lihat transkrip. Biasanya di YouTube juga bisa ngelihat transkripnya kan. Jadi dari situ bisa ngelatih listeningnya. Tapi paling aku sih biasanya aku pakai BBC Learning English sama British Council. Jadi biar nggak bosen, kamu bisa selang-seling. Jadi antara buku sama website. Bisa cari teman belajar. Biasanya kalau ada teman belajar lebih motivasi kayak, dia udah bab 5, kok gue udah bab 4, biasanya kayak gitu. Biasanya bisa itu biar bisa diajakin temennya ikut ISMA. Jadi kayak, yuk kita prepare bareng-bareng. Jadi kalau pas lagi preparation juga kayak biar semuanya nggak ada yang terluput gitu. Oh ya ini belum, ini udah. Jadi kayak benar sama-sama cari teman belajar. Terus juga bisa pakai bukunya, nanti aku tulis di buku Cliff, atau bisa juga pakai website di belajar. Yang penting konsisten aja sehari 30 menit gitu. Jadi harus dipaksa kayak, hari ini belum, tapi udah malam, ya nggak apa-apa, harus dikerjain di 30 menit kayak gitu. Jadi konsistensi pasti bisa. Terus taruh aja mimpinya di tempat yang dekat, jadi kamu bakal keinget terus kayak gitu. Itu kalau tips dari aku. Jelas ya? Ada pertanyaan selanjutnya tuh Kak? Oke, dari Misna. Kalau tantangan skala online, males dan keduanya medsos. Nah ya benar, kita tahu kalau jauhi distraksi harus ingat mimpi tujuannya adalah cara menghadapinya. Cuma ketika aku lakuin cara itu nggak bertahan lama, paling hanya beberapa saat saja. Itu gimana ya Kak supaya bisa mempertahankan hal tersebut supaya tidak kembali ke zona nyaman, malas dan fokus sosial media? Oke. Ya kadang-kadang lagi menggebu-gebu ya, jadi kayak sosial media bye, aku nggak lihat lagi atau aku nggak malas lagi. Nah sebenarnya caranya cari teman belajar atau cari teman yang bisa ingetin. Misalnya kamu kuliahnya sama siapa nih, kan di sini banyak tuh ada Regina. Nah coba minta tolong juga temennya. Kalau aku buka-buka sosmed, ingetin dong, gitu. Jadi cara satu-satunya pertama biasanya cari teman. Kalau aku sih beneran cari teman. Karena apalagi kalau kuliahnya waktu dulu masih offline ya, itu kayak kadang tuh meskipun offline juga tetap aja bisa lihat sosial media kan gampang ya. Soalnya kalau kelasku tuh kan berundak. Terus kadang semuanya buka laptop. Jadi kalau udah buka laptop kan ya bukan cuma PPT, aku bisa buka Shopee, aku bisa buka Instagram dari laptop, bisa ke YouTube, jadi banyak kan. Jadi ingetin temen sih sebenarnya, kalau ada teman kan jadi kayak, jangan yang itu gitu. Terus biasanya aku caranya sih salah satu teman, terus itu harus di-refresh terus mimpi sama goals. Kayak minimal tuh sebulan sekali, aku punya template gitu, kayak sebulan sekali aku refresh goals-nya apa, terus apa aja yang mimpi-mimpi aku yang udah tercapai belum, itu udah di-refresh terus, jadi sebulan sekali, kalau kalian mau 2 minggu sekali juga boleh. Jadi tiap 2 minggu sekali kalian cari mimpinya, kan biasanya tiap bulan kita nulis ya goals bulan ini apa. Nah, tiap dua bulan tuh di 2 minggu tuh di refresh apa sih yang udah terjalani gitu. Jadi nanti lebih termotivasi lagi. Oh iya ya, kemarin tuh belum loh, ternyata mimpi yang ini tuh belum, ternyata yang ini juga belum, yang ini juga belum. Oh berarti ya
harus di apa adjust lagi nih, harusnya aku kayak gini. Dan kalau biasanya ini aku biasanya ada tools juga. Kalau kamu nggak mau misalnya buka sosmed kelamaan, kamu bisa pakai kalau di handphone tuh biasanya ada aplikasi well-being. Ini biasanya ada langsung dari aplikasi handphonenya. Kamu bisa track. Jadi kayak sosial media kamu tuh bisa cuma kebuka, kamu bisa kasih waktu 1 jam atau 30 menit atau 2 jam. Jadi kalau udah lewat dari situ, sosial media kamu otomatis nggak bisa dibuka lagi. Jadi mau nggak mau nggak bisa buka kayak gitu sih cara-caranya kayak gitu. Terus kamu bisa juga kalau mau pakai kalau di laptop bisa pakai aplikasinya ada Momentum. Itu kayak awal-awal tuh langsung ke pop up apa tujuan kamu, terus to-do list kamu itu bisa dipakai. Namanya Momentum itu Google Extension. Terus supaya bisa lebih fokus, kamu bisa pakai Google Calendar juga buat ngingetin atau time blocking. Jadi kamu benar-benar nge-time blocking waktu-waktu kamu, dan jadi terus kan karena Google Calendar juga ke-synchronize ya antara laptop, handphone, pokoknya device apapun tinggal kamu masuk ke email itu kamu bisa juga buka kan Google Calendar-nya. Nah, itu taruh di wallpaper HP kamu. Bukan wallpaper, di kayak depan home screen-nya. Nah, aku tuh taruh itu jadi kayak nanti aku tahu kayak jam segini sampai segini aku harus ngapain, jam segini sampai segini harus ngapain. Jadi tuh bisa lebih remind aja sih biar kayak biar fokus lagi tuh kayak oke, ini memang harus aku kerja harus fokusnya di sini kayak gitu. Kalau itu cara dari aku sih supaya tidak bertahan. Cari teman dan manfaatin aplikasi yang ada. Gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, udah terjawab belum nih? Atau ada yang mau ditambahin nggak? Dari Pak Febri atau ada tambahan tips-tipsnya? Tambah dikit boleh? Boleh. Boleh ya. Ya, oke. Jadi saya kalau di kelas ya, saya sering menyampaikan bahwa kita harus menghargai gitu ya, mensyukuri kesempatan yang diberikan kepada kita gitu ya, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk berkuliah. Ya, kalau kita coba tengok keluar gitu kan, orang banyak yang pengen mau kuliah tapi nggak dapat kesempatan itu gitu kan. Terus kita sedang berada di posisi kita berkuliah. Terus itu satu. Yang kedua, kita kuliah itu kan tidak gratis, gitu kan? Ada biaya yang harus kita keluarkan, ada usaha, ya. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek, macet-macet, datang kuliah, terus sampai di kuliah kita cuma main medsos, gitu kan? Nah, padahal kita tujuannya mau belajar, gitu kan? Orang aja belanja barang kasih duit, pengen dapat barangnya. Kita bayar kuliah, kita harus dapat dong ilmunya. Jadi pemikiran-pemikiran itu saya buka gitu ya. Terus juga belajar itu kan juga nggak lama, ya belajar itu nggak lama, ya biasanya cuman ya 1 jam 2 jam gitu ya. Nah, kita harus tanamkan di dalam pikiran kita bahwa ini penting untuk saya, ini penting untuk masa depan saya, dan itu kesadaran ya, kesadaran dari diri kita sendiri, bukan dari orang luar. Karena kalau dipaksa oleh dosen, dipaksa oleh orang tua, kadang-kadang itu bisa, tapi sementara, ya tidak permanen gitu. Tapi kalau kesadaran dari diri kita sendiri, kita tahu ini penting, ini untuk kita, kuliah itu untuk kita kok, bukan untuk siapa-siapa, gitu kan. Nah itu kita harus tanamkan. Terus juga saya kadang-kadang ya kalau untuk yang orang tuanya kaya mungkin no problem ya, bukan tidak masalah juga. Tetapi kalau yang orang tuanya berjuang gitu kan, gimana caranya biar anaknya bisa kuliah? Ya ngebayangin nggak sih orang tuanya pagi-pagi jualan apa gitu untuk bayar uang kuliah dia. Terus sampai di tempat kuliah dia main-main gitu kan. Dia nggak apa namanya, nggak memanfaatkan kesempatan yang orang tuanya usahakan untuk dia. Dan satu lagi, kita itu semua waktunya terbatas. Ya, jangan sampai gitu kan, jangan sampai kita belum, oh nanti aja saya lulus, saya wisuda, baru saya nyenengin orang tua. Tahu-taunya orang tuanya nggak dikasih umur panjang, nyesal kemudian nggak ada gunanya gitu loh. Nah, pada saat kita sedang dikasih kesempatan itu, saya pikir nggak harus sampai lulus lah. Selama berproses, kita bisa nyenengin orang tua kita bisa membuat mereka bangga dengan prestasi, minimal prestasi-prestasi kita apa namanya, kita lakukan yang terbaik yang mereka bisa lihat, mereka senang. Menurut saya itu cukup memotivasi kita gitu ya. Ya, dan apa namanya, ya itu harus kembali ke diri masing-masing. Jadi tidak bisa karena dipaksa, karena diatur-atur. Walaupun tadi ada alat bantu yang Lia sampaikan, itu alat bantu penting gitu ya.
tetapi kesadaran dari diri sendiri itu juga harus. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, makasih Pak Febri Kalia. Masih ada yang mau bertanya? Kalau enggak, biar kita mau balik ke room utama dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Atau udah cukup ya? Oke, teman-teman, di situ aku juga udah chat di ruang chat itu untuk tolong isi itu ya feedbacknya, waktunya sebentar untuk isi. Kemudian sebelum kita balik ke room utama, kita mau foto dulu. Boleh buka kamera masing-masing, teman-teman. Oke, makasih teman-teman. Katanya di sini para pembicara tolong kasih pesan-pesannya buat mahasiswa-mahasiswa ini, gitu. Mungkin penutup sebelum kita balik ke ruangan. Pak Febri dulu kali ya. Oh, lihat dulu apa saya? Dosen dulu lah. Oh gitu. Iya, oke, baik. Terima kasih ya. Saya senang sekali bisa ya sharing session dengan teman-teman semua. Ya, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, dan saya ingin lihat ke depan ya bahwa mahasiswa-mahasiswa kita adalah mahasiswa-mahasiswa yang unggul gitu ya. Unggul itu tidak datang sendiri, harus ada usaha yang kita lakukan, dan tentunya untuk sukses itu sebenarnya itu adalah pilihan ya. Jadi bukan datang sendiri, itu pilihan. Kalau kita mau sukses, kita harus memilih sukses dan kita usahakan. Jadi nggak bisa kita diam saja, sukses itu datang, enggak. Jadi harus ada usaha yang harus kita lakukan, dan saya percaya bahwa kita semua ini sudah dirancangkan hal-hal yang baik untuk hidup kita, ya. Walaupun ada proses, ujian, masalah, itu biasa, orang hidup kan pasti adalah seperti itu. Tetapi yang kita harus percaya bahwa kita, Tuhan itu sudah menyediakan hal-hal yang baik untuk kita. Dan kalau kita belum dapat yang baik, usaha lagi sampai dapat yang baik, karena itu janji Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu hal yang buruk atau yang tidak baik di dalam hidup kita. Jadi saya pikir itu tetap semangat, yang agak-agak kurang semangat harus dibangkitkan semangat lagi. Terus kesempatan yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus lihat orang tua kita harus buat mereka bangga ya, karena masih ada kesempatan untuk itu. Kalau saya mau sedikit bercerita, saya nggak ada kesempatan untuk membuat orang tua saya bangga karena udah nggak ada gitu ya. Tetapi kalian yang masih ada, ini kesempatan membanggakan. Tidak nanti tunggu lulus, punya pekerjaan, punya kekayaan banyak, enggak. Mulai dari sekarang. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Febri. Silakan Kak Aulia. Ya, makasih teman-teman udah meluangkan waktunya. Yang pasti kita bisa, kalau misalnya nggak usah takut coba hal yang baru, yang kayak motonya Nike, just do it. Karena kalau nggak pernah coba, nggak pernah tahu. Kita belajar punya growth mindset sama-sama biar bisa terus-terusan maju ke depan. Ya, aku send juga. Itu ada IG aku nomor. Ayo nantikan door prize.